khususnya Fiksi. Dan selamat malam juga kami sampaikan kepada Kak Reza Aulia Akbar selaku mentor dari Sains Natal Indonesia yang hari ini akan memberikan materi kepada teman-teman terkait dengan fiksi. Tentunya terima kasih juga atas kehadiran teman-teman siswa SMA se-daerah Yogyakarta. Baik, malam hari ini langsung saja saya buka. Malam hari ini Kak Reza akan menyampaikan berbagai informasi penting teman-teman terkait dengan fiksi, khususnya beberapa informasi yang tidak tercantum dalam panduan atau pedoman dari fiksi itu sendiri. Termasuk bagaimanakah nanti terkait dengan teknis pendaftaran, dokumennya, dan juga apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman dalam mempersiapkan fiksi ke depannya di bulan mendatang. Nah, oleh karena itu, silahkan kepada teman-teman siswa SMA bisa mempersiapkan buku catatannya, dipersiapkan notes-nya, HP-nya, ataupun laptopnya untuk mencatat berbagai informasi penting. Dan tentunya jangan lupa untuk memberikan pertanyaan atau jawaban jika ada yang kurang jelas. Ada di kolom chat, Kak Reza sudah mengirimkan satu link Slido. Nanti teman-teman bisa tinggal menuliskan pertanyaannya pada kolom yang telah disediakan dengan klik icon Ask di warna hijau tersebut. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Kak Reza dulu. Apakah sudah ready, Kak Reza? Insya Allah sudah siap, Kak Ave. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Sebagai perkenalan singkat, Kak Reza Oli Akbar merupakan salah satu dosen di Teknik Industri Institut Teknologi 10 November dan beliau juga sudah aktif membina fiksi di DIY dan tentunya beberapa tahun terakhir ini membina siswa-siswa di Indonesia terkait dengan persiapan fiksi hingga dapat membawa kemenangan kepada salah satu beberapa siswa yang tahun-tahun sebelumnya. Eh, Kak Reza sendiri juga sudah memiliki beberapa pengalaman terkait dengan bidang bisnis itu sendiri, salah satunya dalam bidang sains santai Indonesia dan berbagai bidang kewirausahaan termasuk kewirausahaan untuk mahasiswa khususnya dan tentunya nanti untuk teman-teman di tingkat SMA. Baik, tanpa berlama-lama supaya tidak terlalu malam juga selesainya, silahkan kepada Kak Reza, kami persilakan. Oke, terima kasih, Kak Ave. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru semuanya, dan salam hormat dari kami. Dan kebetulan juga di sini ada teman-teman siswa ya yang juga hadir. Barangkali jika ada yang ingin on kamera silahkan ya. Jadi biar meramaikan. Ya, sebenarnya webinar ini kemarin apa di kami inisiasi sebenarnya sudah ada di tanggal yang kita usulkan di dinas begitu Bapak Ibu semua dan teman-teman. Tapi kami percepat karena kebetulan akhir-akhir ini ada beberapa pertanyaan begitu ya yang masuk ke kami di para mentor DSI dan di mentor dinas. Dan itu beberapa cukup fundamental ya. Artinya ada beberapa yang mungkin rekan-rekan yang masih kurang jelas. Kemudian kedua, sebenarnya ada beberapa informasi yang mungkin rekan-rekan dan Bapak Ibu kemarin terlewat ketika sosialisasi dan itu perlu kami sampaikan karena akan menjadi prioritas dalam submitnya fiksi. Gitu, seperti itu. Yang ketiga, kami beberapa waktu lalu mendapatkan informasi dari rekan-rekan di Puspesnas yang mengampu fiksi yang perlu kami sampaikan. Jadi ini semoga malam ini mumpung masih tanggal 20 Juli, jadi insya Allah ini bisa kita optimalkan bersama. Nantinya ini sebenarnya banyak lebih ke sesi diskusi juga, sehingga kami sudah memberikan link Slido di sana. Silakan, ini kami record. Nanti ketika akan diulang lagi, monggo. Karena Bapak Ibu sebagai fun fact kami melihat penurunan semangat ya di di daerah lain. Jadi ini harusnya Jogja juga jangan sampai turun. Harus bisa apa namanya? Lebih kuat lagi lah ya untuk lebih semangat lagi. Sesinya nanti ada dua sebenarnya utamanya. Yang pertama nanti saya akan menyampaikan sedikit review pedoman yang khususnya untuk submit ya, bukan membahas pedoman detail lagi tidak, tapi khusus submit itu seperti apa. Kemudian yang kedua nanti kami kebetulan sudah membuat sebuah contoh yang menurut kami itu paling ideal lah gitu ya. Tapi ini murni objeknya adalah kami sendiri gitu. Jadi bukan dari karya orang lain, tetapi kami yang membuat versi bisa digunakan untuk pengembangan maupun rencana usaha dengan sedikit modifikasi. Oke, kita langsung saja. Nanti sesi ketiganya baru Q&A. Apapun teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin masih belum jelas atau ingin curhat juga boleh di link Slido ya, sudah kami sediakan. Oke, kita akan membahas di sini eh, perihal pedoman. Jadi sebenarnya di pedoman ini sudah jelas, tapi saya akan meng-highlight dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sering muncul ya di kami dan kami recap. Pertama terkait dengan tema. Banyak yang bertanya ke kami adalah, Kak Reza temanya itu kan kewirausahaan hijau itu, green atau green entrepreneurship.
solusi lokal untuk masa depan berkelanjutan. Padahal kalau membuat game, apakah harus membuat game tentang lingkungan kan begitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Sebenarnya kami pernah konfirmasi ke beberapa orang juga. Jadi tema ini sebenarnya tidak harus dipenuhi keduanya. Di situ ada dua poin, Bapak Ibu dan rekan-rekan dan teman-teman, yaitu solusi lokal dan juga greennya tadi atau kewirausahaan hijau. Jadi kalau kewirausahaan hijau itu berarti bisa jadi di aspek material, bahan baku gitu ya, terus mungkin berkaitan dengan limbah gitu, itu bisa ke arah sana. Tetapi bisa jadi kalau kita membuat game itu tidak harus membuat game yang terus kemudian sangat jauh ya. Misalkan kita dari Jogja, ya silakan mengambil aspek-aspek yang ada di Jogja untuk diangkat. Dan itu sudah terbukti pada tahun lalu ketika kita berhasil menjadi juara umum juga itu banyak karya-karya dari rekan-rekan teman-teman kita alumni yang memang mengangkat budaya di Jogja gitu ya. Itu jadi jangan sampai melupakan lokal kita sendiri. Jadi sebenarnya ke arah sana. Justru kalau membuat dipaksakan untuk apa ya, game harus lingkungan itu malah nanti jadi satu semua gitu. Itu harus berhati-hati. Itu yang pertama. Kemudian kami lanjut yang sering ditanyakan adalah ini timeline ya. Timeline itu maksimal 2 Agustus dan kami kemarin minta tolong untuk beberapa sekolah untuk cek. Tetapi karena kami di tim apa dinas itu tidak punya akses ya Bapak Ibu dan teman-teman. Monggo mungkin dari pihak sekolah, mumpung masih 20 Juli, mungkin tidak ada salahnya untuk mulai untuk membuat akun. Kalau misalkan nanti adik-adik atau Bapak Ibu ada kesulitan, itu nanti kami share like kembali untuk link apa di YouTube ya, sosialisasi itu di apa namanya part ketiga setelah penjelasan kara ilmiah itu menjelaskan terkait dengan teknik mendaftar. Sebenarnya kalau operator sekolah menurut saya sudah sering ya karena mirip dengan opsi. Kabar terakhir yang kami terima, saya belum lihat lagi detailnya apa karena kami tidak ada akses. Jadi setiap kategori itu bisa mengajukan dua rencana usaha dan dua pengembangan usaha. Contohnya misalkan di sekolah A begitu ya, itu ada nantinya eh, dua rencana usaha dan dua pengembangan usaha. Itu untuk boga gitu. Kemudian nanti misalkan ada lagi untuk apa namanya eh agriteknologi misalkan itu juga dua rencana usaha dan dua pengembangan usaha. Nah itu yang perlu kita note bersama ya. Terus kemudian sebentar saya setting sedikit untuk share screen-nya. Nah terus kemudian di sini untuk di apa namanya ketika sudah di submit itu ada tahap kedua adalah nanti ada registrasi. Nah kode registrasi itu yang diberikan kepada para siswa. Kemarin banyak yang bertanya ke saya dan teman-teman yang lain, kode registrasinya dari mana? Jadi silakan ditanyakan ke pihak sekolah. Jadi sekali lagi bahwa kemarin itu sebenarnya yang dilakukan di Dinas Jogja itu bukan seleksi yang apa ya top 50 yang terbaik itu sebenarnya kita hanya memberikan kuota 50 untuk dibimbing. Tetapi fasilitas ini juga bisa diperoleh oleh teman-teman semua dan Bapak Ibu dan itu tidak kemudian apa ya mencegah lolos di tahap berikutnya ya tidak itu. Semua sekolah di DIY itu punya kan yang sama. Terpenting silakan Bapak Ibu bisa plotting strateginya di setiap sekolah karena saya pantau ada banyak apa beberapa sekolah yang pendaftarnya cukup banyak gitu ya. Misalkan Boga ada 6 gitu ya. Berarti kalau Boga 6 itu pasti nggak bisa karena setiap bidang tadi hanya dua rencana dan dua pengembangan usaha. Nah, itu yang mungkin menjadi catatan. Dan untuk apakah ada perpanjangan? Kalau kemarin melihat yang opsi itu tidak ada perpanjangan ya. Jadi sepertinya fiksi juga tidak ada perpanjangan sampai 2 Agustus. Jadi silahkan disiapkan mulai dari sekarang, mumpung ini masih ada waktunya untuk dioptimalkan. Selanjutnya kemarin kalau tidak salah ada yang bertanya terkait dengan peserta. Sebentar, ini Kak saya juga izin di cap em, ininya ya, Oke, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini untuk peserta itu kemarin ada pertanyaan 2 Agustus itu kan sudah naik ada yang naik kelas 3 gitu. Jadi di pedoman itu dengan yang disampaikan di sosialisasi itu ada sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Sosialisasi itu menyampaikan bahwa selama siswa masih menjadi belum lulus ya atau masih menjadi siswa itu diperbolehkan untuk mengikuti fiksi. Dengan kata lain sebenarnya mau nanti kelas 11, mau nanti kelas 12 itu tidak menjadi masalah. Bahkan kalau sekarang itu sudah menjadi kelas 10 sudah berstatus sebagai siswa dan sudah punya apa
apa ya di data Dapodiknya sudah terupdate itu bisa mendaftar untuk fiksi ini gitu. Karena saya lihat beberapa sekolah juga sudah bergerak ke arah sana gitu. Artinya tidak perlu khawatir misalkan sekarang sudah naik kelas 12 itu bukan berarti tidak bisa mengikuti karena sudah diupdate di bagian kemarin ketika sosialisasi di beberapa bulan lalu. Selanjutnya di kategori ajang. Ini pertanyaannya pasti adalah kalau misalnya bisnisnya itu baru 2 bulan, apakah bisa tetap masuk pengembangan usaha? Ya, sebenarnya kalau apa ya, sebenarnya kalau melihat dari kemarin ya Bapak Ibu ya kami survei karena kebetulan saya pas kemarin juga muter-muter itu pas menemani yang di offline ketika di Jakarta itu kami lihat sebenarnya pengembangan usaha itu ada yang bahkan kalau dicatat baru 1 2 bulan gitu ya, belum 3 bulan. Tapi memang di sini disyaratkan 3 bulan, sehingga memang kalau bisa itu 3 bulan. Tetapi juga saya lihat ada beberapa misalnya sudah jualan 2 bulan, katakanlah di awal apa ya ini Juni ya, akhir Juni, katakanlah 30 Juni. Itu kan berarti bulan Juni dapat transaksi gitu ya. Terus Juli ada transaksi lagi mungkin banyak gitu. Kemudian Agustus tanggal 1 ada transaksi lagi. Itu kemudian baru daftar. Artinya Juni dapat apa dapat ininya transaksi, Juni dapat transaksi, Juli dapat transaksi dan Agustus dapat transaksi. Itu sudah bisa dianggap 3 bulan sebenarnya. Karena pada dasarnya juga juri tidak akan melihat sampai ke detail ke sana, hanya nanti melihat pada catatan finansialnya teman-teman ya. Nanti di bagian lampiran, nanti saya tampilkan contohnya, sudah kami siapkan juga. Itu dicek pada di situ saja. Dan itu kebanyakan kalau kami lihat itu self claim, karena faktanya di nasional banyak pengembangan usaha yang kadang baru 1 bulan 2 bulan jalan gitu. Tapi juga masih di apa ya diperbolehkan gitu ya oleh dinas sorry untuk oleh di Puspesnas seperti itu atau panitia. Kalau rencana usaha baru 1 bulan itu juga akan menjadi nilai tambah. Kemarin ada yang bertanya juga, Kak Reza kalau misalkan rencana usaha kami 1 bulan itu sudah jalan, boleh enggak gitu ya untuk kita itu mencantumkan? Justru tidak ada masalah, tetap maksudnya sebagai rencana usaha karena kalau 1 bulan itu kan masih ya masih awal itu ya. Silakan bukti transaksi dimasukkan saja nanti di lampiran apa bagian dua ya lah perwarupa dan produk itu sebagai bukti sudah ada penjualan sekian. Dan itu menjadi nilai tambah dan nilai jual karena juga kembali saya menyampaikan pada faktanya saja Bapak Ibu dan teman-teman tahun lalu juga banyak yang lolos adalah berdasarkan mereka itu sudah punya transaksi walaupun masih 1 bulan. Kenapa? Karena transaksi itu melambangkan namanya product market fit. Ya. Jadi kalau kita rencana usaha itu ada namanya product solution fit. Artinya kita testing sesuai nggak sih produk kita dengan masyarakat. Kalau misalkan dia sudah bisa dibeli, itu makanya masuk ke product market fit. Istilahnya seperti itu. Dan transaksi di badan pengembangan usaha tidak akan mempengaruhi kelolosan karena yang dilihat motivasinya bukan jumlah total di pendapatan kita atau adik-adik kita, tetapi lebih kepada apa namanya semangat untuk berwirausaha. Dan itu juga terbukti tahun lalu ada yang omsetnya hampir ratusan tapi tidak mendapatkan juara ya di bidang pengembangan usaha. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan fiksi tahun ini memang digabung dengan SMK. Jadi ada 11 bidang atau kategori dan jangan sampai salah Bapak Ibu di sini. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tetapi saya hanya menyarankan ketika nanti adik-adik sudah memilih, misalnya saya memilih bidang kesehatan, gitu ya. Silakan nanti silakan buka di YouTube yang sosialisasi khusus bidang kesehatan. Karena setiap bidang itu unik. Yang dilampirkan itu bisa beda-beda. Ada yang diminta untuk hasil lab, ada yang diminta untuk hasil coding gitu, screenshot coding, pemrograman. Nah, itu kan berbeda-beda. Tetapi mungkin Kak Reza hanya akan menyampaikan yang sering mungkin sulit untuk dibedakan ya. Misalkan di sini kita punya teknologi aplikasi yang memang arah ke agrotech. Atau bisa jadi aplikasi itu juga bisa masuk di teknologi digital. Karena aplikasi juga masuk di sini Bapak Ibu dan teman-teman. Sebenarnya ini masalah strategi saja ya, masalah strategi saja. Kalau dari kami sangat menyarankan misalkan nanti berkaitan dengan teknologi digital tetapi untuk agribisnis atau agroteknologi misalnya saya membuat smart IoT untuk tanam-tanaman hidroponik. Nah, itu lebih baik dimasukkan ke cabang nomor 1 itu dibandingkan masuk ke sini yang nomor 5. Kenapa? Karena nomor 5 ini akan bersaing dari topik A sampai Z.
Jadi semua aplikasi, semua website, semua perangkat lunak dan perangkat keras itu akan masuk di nomor 5 itu. Sehingga tidak ada salahnya ya kalau kita lihat, kalau saya cek juga, kebetulan saya juga mengacu pada sosialisasi, itu tergantung dari masing-masing dari adik-adik dan bapak ibu untuk menentukan. Kemudian yang unik mungkin kesehatan ya. Kesehatan di sini ini menurut saya akan menjadi ladang yang unik juga di kategori yang terbaru dan juga pariwisata ini. Kemarin sempat bertanya ada yang wirausaha sosial. Jadi wirausaha sosial ini sebenarnya jika memang bidang kita itu berkaitan dengan masyarakat, kuncinya sebenarnya satu. Saya pernah bertanya ke salah satu dewan juri untuk wirausaha sosial ini. Konteksnya adalah kalau misalkan kita memiliki sebuah bisnis apapun, tetapi motivasinya adalah produk saya ini, misalkan saya memiliki hand sanitizer itu misalkan. Hand sanitizer saya itu motivasinya akan saya minta untuk dibuat oleh masyarakat di daerah A misalnya. Berarti saya itu tidak fokus terhadap penjualan hand sanitizer, tetapi saya fokus terhadap pengembangan bisnis dengan key resource-nya adalah Bapak Ibu ataupun orang-orang yang tadi di daerah A gitu. Jadi yang akan dinilai itu pemberdayaan komunitinya atau lingkungannya. Sehingga wirausaha ini bisa disimpulkan akan sangat kental terhadap ringkasan eksekutifnya itu lebih banyak kepada dampak gitu. Dampak dampak dari program kita. Jadi perspektif dalam penulisan ringkasan eksekutif juga perlu diperhatikan ya adik-adik semuanya ya. Jangan sampai nanti membahas viral sosial tapi fokusnya ke produk kita sendiri. Kemudian tidak dibahas kemudian siapa yang terdampak, siapa yang berpartisipasi. Dan kuncinya satu, harus ada apa namanya kayak seminar atau mungkin sosialisasi yang didokumentasikan. Kalau kemarin saya menyarankan ke yang teman-teman yang dibimbing yang di DIY itu untuk ada banner gitu ya, banner kemudian nanti datang ke suatu kota tempat yang menjadi objek atau subjek, kemudian ada fotonya bersama-sama. Nah itu akan menjadi nilai khusus yang kemarin saya peroleh ya. Ini tips saja Bapak Ibu nomor 3. Ya, kemudian saya lanjut yang di ini sudah saya sampaikan tadi boleh kelompok, boleh perorangan dipersilahkan. Ini kan maksimal kelas 11 ini sudah direvisi jadi tidak perlu apa khawatir ya karena ini sebenarnya copy paste dari pedoman tahun lalu. Kenapa saya bisa simpulkan copy paste? Karena ini fiksinya masih 2024 ya Bapak Ibu ya. Yaitu kami ngecek sampai detail kemarin. Dan apa namanya perlu diperhatikan juga untuk karya anak-anak jangan sampai adalah bisnis yang dimiliki oleh keluarga ataupun sekolah ya. Kalau bisa itu adalah bisnisnya anak-anak karena itu sudah di-state oleh ketua dewan juri di sosialisasi beberapa waktu lalu bahwa nilai tertinggi atau nilai lebih baik itu adalah bisnisnya dari mereka sendiri dibandingkan dengan bisnis yang sudah eksis tapi itu milik orang tua ataupun sekolah. Nah, itu kecuali milik orang tua tetapi pemiliknya sudah diserahkan kepada siswanya ya. Itu pernah dulu dari salah satu SMA di Semarang ya. Itu juga apa bisnisnya keluarga tetapi memang bagian itu diberikan kepada yang bersangkutan ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini nanti saya sampaikan sedikit. Nah, ini Bapak Ibu semua yang perlu kita note bersama adalah nanti mohon koreksi juga kalau misalkan ada yang salah dari kami ya, karena tadi sekali lagi kami tidak bisa mendapatkan akses, tapi kami sempat melihat ke beberapa sampel sekolah. Jadi nanti adik-adik semuanya yang diupload itu ada 5 dokumen. Jadi bukan satu dokumen dijadikan satu. Nanti ada dokumen satu PDF ringkasan eksekutif, dokumen kedua PDF perwarupa berdasar. Tetapi yang kami cek sekarang paling ternyata perwarupa ini itu nanti berbentuk link Google Drive. Jadi nanti di dalam platform portal itu kita diminta untuk mengupload Google Drive dan mohon Bapak Ibu memastikan jangan sampai di private. Nanti kalau udah dicek jalan juri itu nyawa nyawa tinggi ya itu karena produk jasa dan juga video itu harus bisa diakses itu sehingga mohon nanti nomor 2 ini diperhatikan itu berbentuk Google Drive atau link yang kami cek kemarin. Ketiga adalah BMC. Ya, ini bisnis model canvas. Ini tentu minimum adalah berbentuk gambar ya, karena bisnis model canvas adalah bentuk gambar. Kemudian yang keempat adalah dokumen keempat adalah SWOT, tentu ada visualisasi dan kemudian ada deskripsi.
dan analisa kelayakan usaha. Ini banyak sekali pertanyaan di nomor 5. Nanti saya akan sampaikan apa yang harus dimasukkan di dalam nomor kelima. Tuh. Nah, mohon Bapak Ibu semua, itu kita perlu perhatikan karena ini sedikit berbeda dengan tahun lalu. Karena penilaiannya itu kita harus melihat dari strategi dari bobot. Bobotnya ini 20%. Artinya ringkasan eksekutif itu memiliki bobot 20%. Perwaropa 25. Artinya ini jelas originalitas gagasan dan konten itu akan dibahas di nomor ini, portal itu tadi ya, link tadi, dan itu harus bisa meyakinkan. Kalau saran saya nanti dibuat per folder begitu ya. Misalkan produk program A, program B, program C gitu. Dan membuat short report. Nah, short report ini kami tim Ezai sudah menyiapkan. Nanti monggo kalau mau ditiru juga tidak ada masalah karena kami yang membuat sendiri. Tetapi kalau misalkan dimodifikasi juga tidak masalah. Kemudian foto, sketsa, diagram, desain ini kalau kami sampaikan silakan bisa dibuka juga di sosialisasi. Itu yang diminta beda-beda ya. Karena kalau fashion itu ada desain 2D-nya misalnya, kemudian ada modelnya. Nah, itu tolong itu bisa dimasukkan ke sana. Kemudian BMC-nya akan ada gambar. Ini kalau tidak salah juga PDF yang disubmit. SWOT juga nanti PDF, kelayakan juga PDF. Dan khawatir kami adalah Bapak Ibu hanya fokus terhadap ringkasan eksekutif tanpa menghiraukan yang lain. Padahal bobot ini tinggi-tinggi juga Bapak Ibu. Nomor 5 ini 20, itu sama dengan ringkasan eksekutif. Kalau kami lihat itu kemarin anak-anak kadang fokus tuh di nomor satu terus gitu. Tetapi kadang nomor 2 tidak dikerjakan atau belum selesai. Jadi ini mohon menjadi perhatian kita bersama. Ya, BMC juga kalau bisa jangan menggunakan template yang apa ya, yang nggak menarik ya, itu. Karena sebagai informasi, juri-juri bisnis itu biasanya lebih suka dengan sesuatu yang visual. Ya, itu faktanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dan teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita itu membuat ringkasan eksekutif, membuat tampilan yang memang kaya dengan bentuk visual atau gambar. Nanti saya juga akan praktekkan penggunaan AI, ChatGPT untuk perhitungan beberapa hal terkait mungkin perhitungan pasar, penentuan matriks resiko. Nanti sebisa mungkin agar membantu Bapak Ibu karena kami memahami formatnya agak susah ya. Ini agak sulit Bapak Ibu. Saya akui agak sulit eh, khususnya di dalam ini ya analisis kelayakan. Karena perhitungan keuangan itu juga perlu analisa lebih detail. Ya, itu poin yang perlu kita siapkan. Jadi mulai sekarang mungkin sudah dipilah-pilah, dirapikan dan jangan menganggap remeh setiap dokumen yang ada. Karena dokumen 5 itu akan menjadi poin penilaian Bapak Ibu di Dewan Juri di nasional. Nah, kemudian oh ya, saya lupa menyampaikan. Video ini, video ringkas itu sebenarnya bentuknya 1 menit dan maksimal 2 menit. Itu lebih ke menjelaskan produk. Jadi boleh kita menjelaskan kayak misalkan tim kita apa, menjelaskan latar belakang boleh, tetapi mohon dominan kepada produknya. Mengapa? Karena prediksi kami nanti ketika juri itu sudah lelah Bapak Ibu, ketika ngecek kan ratusan karya itu ya. Sehingga yang akan dicek adalah videonya gitu. Kalau misalkan kita membuat video eh, apa produk teknologi aplikasi, ya udah berarti nanti ditampilkan adalah fitur aplikasinya kemudian digunakan itu. Mungkin meskipun aplikasinya kalau di rencana usaha itu kan belum didesain dengan baik ya atau detail. Tidak apa-apa, yang penting ada desainnya, masukkan gambar ke handphone seolah-olah sudah ada di handphone gitu. Jadi kan kita harus menyampaikan bahwa itu sudah bagian dari alpha testing atau beta testing atau pengujian awal ya. Itu yang eh, mungkin jadi strategi kita. Nanti kalau sudah lolos, baru mungkin membuat aplikasi atau membuat website yang memang sudah lebih baik gitu ya dari sebelumnya. Nah, ini tips and trik mungkin untuk apa teman-teman semuanya. Nah, ini ringkasan yang ke sudah jelas ya, isinya 700 kata, ada 6 hal yang dibahas. Kemudian foto ini juga sudah jelas, pada produk, ada ilustrasi gambar, ada foto. Ini lagi-lagi silakan kembali cek pada dokumen ataupun sosialisasi. Kemudian, nah ini di produk jasa, ini jangan sampai terlewat karena khawatirnya terlewat ya. Jadi kalau kita di pengembangan itu wajib melampirkan pada bukti transaksi penjualan. Minimal ada laporan keuangan usaha atau bisa dibuat grafik. Nanti saya berikan contoh juga. Kemudian ada uji lab atau sejenisnya. Jadi kalau yang boga mungkin ya boga, kemudian bidang kesehatan itu mungkin minimal bisa diuji lab ya. Kalau di apa namanya butuh mungkin beberapa opsi uji lab nanti silakan.
nanti kami bisa merekomendasikan. Tapi kalau kami lihat itu trennya ya di beberapa bidang itu yang lolos-lolos itu selalu ada uji labnya. Itu fakta saja Bapak Ibu di nasional. Minimal ada uji lab, mungkin uji lab di swasta ya, atau mungkin di kampus itu tidak jadi masalah. Tapi minimal itu meyakinkan bahwa walaupun kita rencana usaha itu sudah produk kita itu memang sudah teruji. Kalau misalkan kesulitan Bapak Ibu ada sebuah tips yang mungkin bisa kami sampaikan adalah pernah kami buktikan, pernah kami coba tahun lalu itu adalah sekolah itu bisa menggunakan lab sekolah masing-masing. Nanti Bapak Ibu guru pembimbing mohon dibuat konkop itu ya, apa kop surat seperti kop surat dari sekolah, kemudian dinyatakan dari mungkin laboran gitu ya menyampaikan bahwa ada hasil lab sebagai berikut terhadap apa sampelnya, misalkan uji kandungan karbohidrat, protein apa dengan glukol atau apapun tadi dengan di lab biologi, sampai kanan kemudian ditandatangani oleh laboran itu saja ditampilkan tidak ada masalah. Walaupun mungkin secara ukuran belum ada kan gitu ya. Itu salah satu tips and trik yang bisa disiapkan karena tetap ini tahap satu ini menentukan tahap kedua. Tahap kedua langsung final Bapak Ibu. Jadi tidak ada seperti tahun lalu yang tahap satu lolos, tahap kedua kemudian lolos cukup banyak, tahap tiga baru diseleksi dari tahap dua. Itu tidak ada lagi. Tahap satu lolos langsung final. Jadi mirip dengan opsi ya, proposal langsung ke laporan. Seperti itu. Ya, bahkan lebih pendek ya kalau di fiksi ini. Kemudian pendaftaran HKI ini monggo ini sebenarnya kalau ditanya apakah wajib atau tidak, kalau bisa memang iya karena kalau menurut saya Bapak Ibu, ini ada perbedaan apa ya? Apa namanya pandangan tapi saya melihat yang dari 2 tahun terakhir saja ya. Jadi kalau di opsi, ini kalau opsi oleh Perintah Siswa Indonesia, adanya HKI itu menjadi keunggulan inovasi atau keunggulan riset kita. Tetapi kalau di fiksi itu bukan keunggulan, itu seperti kewajiban. Kalau kami lihat ya, karena hampir semua kontestan ketika di final itu sudah punya HKI. Saya tidak tahu apakah mengurusnya itu sebelum, karena saya tidak sedetail untuk melihat itu, atau karena sudah lolos baru mengurus HKI. Nah ini, tetapi mayoritas yang kami cek senasional itu hampir semua memiliki HKI. Kalau HKI, Bapak Ibu itu mungkin secara biaya sekitar berapa ya? 350 mungkin sampai 500 ribu ya. Itu nanti nama Bapak Ibu juga bisa masuk, dimasukkan tidak ada masalah dan juga dari anak-anak kita atau adik-adik. Dan ini monggo aja tapi kita tidak apa memaksakan ya, karena kan mungkin berkaitan dengan budget itu. BMC ini saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi, tetapi jika nanti diperlukan, monggo ditanyakan saja di link Slido, nanti kita bisa bahas. Kemudian SWOT analisis. Nah, ini SWOT itu yang mungkin sering salah adalah Bapak Ibu perlu dicatat bahwa dan adik-adik ya, strength weakness itu aspek internal, opportunity dan threat adalah aspek eksternal. Ini kebetulan kalau di Kareza, kalau di bidang teknik industri kita memang sering menggunakan SWOT analisis dan bentuknya banyak sekali dan itu dibebaskan. Ada yang biasanya itu yang di tengah-tengah ya Bapak Ibu teman-teman yang strategi SO gitu ya, ada strategi SW, ada apa OOT dan seterusnya. Itu tidak harus seperti itu. Yang simpel pun tidak ada masalah, tetapi kuncinya itu harus berbentuk visual, itu saja. Kemudian nanti ada contoh di kami berikan. Kemudian adalah analisis kelayakan usaha. Ini yang agak gambling karena apa ya gampang-gampang susah ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Jadi ada analisis pasar. Kalau saya prefer bisa menggunakan antara salah satu dari STP strategi, segmenting, targeting, positioning, atau menggunakan Tam Samsung. Kalau kemarin juri-juri itu lebih suka dengan Tam Samsung yang kami lihat dari feedback teman-teman ketika presentasinya. Tam Samsung bagaimana nanti kami berikan contoh dan itu bisa dihitung menggunakan AI. Tapi ada caranya, tidak terus nanya Tam Samsung dari bisnis saya gitu. Itu tidak gitu. Kemudian ada strategi operasional ini sebenarnya membahas sedikit terkait dengan key activities. Ini dibebaskan. Kalau di dalam literatur biasanya strategi operasional ini juga bisa langkah kerja, bisa jadi juga BMC kita itu juga sebenarnya sebagian dari strategi operasional ya Bapak Ibu semua dan teman-teman. Analisis keuangan ini penting minimal bisa mengidentifikasi biaya operasional, biaya investasi, dan HPP atau harga pokok produksi. Karena kan pasti ditanya gitu ya harga produknya berapa. Tidak mungkin kita nggak tidak tahu. Jadi harus tahu harga pokok produksi terus harga jualnya berapa. Keberlanjutan usaha sesuai dengan yang pernah kami share di grup itu salah satu mungkin salah satu yang paling sering digunakan itu triple bottom line.
yaitu People, Planet, dan Profit. Ya, tapi ada banyak sebenarnya. Tapi kalau dibuat paragraf itu kurang menarik menurut saya pribadi. Tapi lebih clear kalau itu dibuat menjadi People, Planet, Profit. Kenapa menggunakan triple bottom line? Karena topiknya itu green entrepreneurship sekarang. Jadi profitnya ada, people-nya itu bisa mengarah ke internal dan eksternal, bisa customer juga, bisa manajemen di sumber daya di kita, dan juga planet. Nah, planet ini melambangkan aspek lingkungannya. Nah, itu makanya salah satu alasan kenapa kita mengusulkan ke rekan-rekan dan teman-teman itu ke sana. Kemudian manajemen resiko. Nah, ini yang agak tricky ya Bapak Ibu dan teman-teman. Manajemen risiko itu ada satu mata kuliah sendiri kalau di bidang teknik industri sebenarnya, tapi nanti Kak Reza akan menyampaikan, saya menyampaikan yang paling sederhana saja. Minimal kita bisa mengidentifikasi resiko apa yang didapatkan ketika nanti dari bisnis kita. Ya. Jadi ini 5 hal detail. Nanti lebih detailnya akan saya sampaikan contoh saja karena mungkin akan berbeda-beda konteksnya. Ini mungkin juara sudah ya. Setiap bidang ada tiga-tiga rencana ataupun pengembangan. Ya, kalau karya ilmiah ini itu format terbaru, nanti ada waktunya kami sampaikan untuk rekan-rekan yang lolos di tahap 1. Jadi ini motivasinya juri sekarang adalah ingin mempublikasikan karya adik-adik semua itu dan belajar mengenal karya ilmiah. Ya, tapi ya agak unik juga sebenarnya menurut saya, tapi ya kita ikuti saja ya. Itu. Kalau bidang-bidangnya monggo aja nanti dilihat, tetapi yang paling detail sebenarnya ada di YouTube itu sudah cukup detail ya teman-teman. Itu silakan bisa dilihat karena itu masing-masing ketua dewan juri ada perspektif masing-masing. Jangan jangan lupa juga ini ada nanti surat pernyataan itu akan diupload. Jadi itu diupload duluan baru kita bisa mengurus submit yang tadi yang 5 dokumen tadi. Surat pernyataan ini formatnya bisa diikuti saja di Bapak Ibu bisa eh, mungkin support ya untuk hal ini. Kemudian ke ASEAN Karya juga silakan ini ditandatangani. Harapannya ini hanya membuktikan bahwa kita juga tidak ada plagiat. Ya, termasuk kok ini surat rekomendasi silakan diikuti template juga. Ini dari asal sekolah dan instansinya seperti apa. Baik, itu yang apa poin 1. Kita langsung ke contoh saja mungkin karena kemarin banyak yang bertanya contohnya ada nggak ya Kak Reza gitu ya. Sejauh ini memang kita sedang ini Bapak Ibu sebagai informasi kita akan menghimpun alumni-alumni kita yang di Jogja ya. Itu untuk nantinya kita buatkan buku bersama. Kemarin ada usulan dari dinas yang menurut kami juga sangat baik sehingga kita punya contoh bersama. Nah, ini saya izin sampaikan tampilkan untuk sebentar. Ringkasan eksekutif versi kami. Ini monggo kalau mau di copy, nanti saya share juga ke grup. Tetapi mungkin yang cover agak diabaikan karena covernya eh, saya rasa lebih kreatif anak-anak ya. Ini hanya contoh covernya. Covernya harus dihias juga agar lebih menarik. Biasa di cover itu minimal ada tulisan ringkasan eksekutif, ada fiksinya atau logo juga boleh. Terus kemudian ada apa? eh, ini bebas ya, tidak harus seperti karya ilmiah formal begitu ya, teman-teman. Saya sangat menyarankan karena tadi jurinya adalah juri-juri praktisi juga dan itu kalau tidak ada apa ya, tidak ada hal yang diwajibkan harus format mereka itu tidak. Yang terpenting itu ada tadi yang kesan eksekutif, ada fiksi, ada logo startupnya atau mungkin bisnis. Ini konteksnya ini sebagai contoh adalah SHI ya, biar lebih mudah saja. Tapi jangan dilihat dari konten utamanya, tetapi apa yang disajikan. Sehingga nanti Bapak Ibu dan teman-teman itu, oh ternyata yang diminta juri mungkin seperti ini gambarannya. Ini prediksi kami saja melihat dari hasil sosialisasi. Ya, nanti kami share juga. Oh ya. Terus kemudian eh, judul pasti ada. Ini yang kurang adalah Bapak Ibu itu kategori ya. Misalkan boga rencana usaha atau boga pengembangan usaha. Itu tolong dimasukkan juga di sini. Itu yang kurang ada di situ. Disusun oleh siapa, nama sekolah dan alamatnya. Ini cover dibuat kreatif. Ringkasan eksekutif. Kemarin ada yang sampai berdebat ya Bapak Ibu ya. Dan teman-teman berdebatnya adalah Kak, ringkasan eksekutif itu harus poin-poin gitu. Terus ada yang menyampaikan ringkasan eksekutif harus harus paragraf. Kalau bagi saya itu semuanya sama Bapak Ibu, nggak ada masalah. Karena ringkasan eksekutif itu sebenarnya ya seperti abstraknya penelitian, tetapi memang membahas terkait dengan bisnis ya. Dan saran saya sebenarnya 700 kata itu dimaksimalkan. Ini contoh saja. Dan salah satu tips and trick yang bisa dipakai adalah adik-adik bisa meng-highlight sebuah bisnis teman-teman di sini.
Kenapa? Tadi sekali lagi, kalau kita menjadi juri, termasuk kalau saya biasanya menjadi juri bisnis itu dengan proposal yang sangat banyak itu pasti melelahkan. Yang memudahkan untuk dilihat adalah highlighting di gambar atau mungkin informasi yang mencolok ya. Salah satunya kita bisa point out di sini. Sebenarnya ISAI apa? Ini contohnya misalkan kita bisnis di bidang aplikasi teknologi digital. Ini contohnya saja itu. Tapi kontennya ya monggo aja bisa di copy, dibuat gambar boleh. Tetapi saya kurang menyarankan untuk dikasih gambar banyak di ringkasan eksekutif. Jadi bukan dibuat kayak ada gambar grafik, gambar apa. Karena ringkasan eksekutif sama dengan abstrak penelitian sebenarnya. Tapi ini abstraknya bisnis. Dan itu secara teoritis itu menyampaikan dua hal ya Bapak Ibu dan teman-teman. Satu, abstrak itu atau ringkasan eksekutif di dalam bisnis itu bentuknya bisa paragraf seperti ini yang saya tampilkan atau berbentuk misalkan subbab gitu, subbab latar belakang gitu. Misalkan saya tulis latar belakang, ini ditulis di sini. Kedua, solusi, terus ini B gitu ya. Yang C target pelanggan, terus kemudian produk jasa yang D itu boleh, tidak ada masalah. Silakan dibuat seperti subbab penelitian tidak ada masalah. Kalau di kami, nah ini kalau perspektif kami di biasa di kalangan praktisi itu biasanya lebih banyak formatnya itu bentuknya seperti ini. Tuh. Tetapi tadi tidak ada yang salah dan benar. Secara teori juga tidak menyampaikan itu. Tetapi kalau misalkan di kompetisi ingin lebih mudah meng-highlight latar belakangnya mana, solusinya mana, itu juga tidak ada masalah. Kemudian kemarin ada yang bertanya, Kak, kalau misalkan kita punya data, gitu ya, misalkan ini saya berikan contoh. Berdasarkan data dari Kementerian 2002, apakah perlu ada sitasi atau daftar pustaka? Jawabannya sitasinya boleh, daftar pustakanya nggak perlu. Dan itu sudah pernah kami tanyakan juga ke Dewan Juri Nasional pas tahun lalu ya. Kalau tidak dengan beberapa Bapak Ibu juga yang bertanya, itu ada yang sama. Kami juga mendapatkan informasi itu ya, saling kolaborasi dan mendapatkan informasi itu tidak eh, dimasukkan daftar pustaka. Kenapa? Karena memang apa hanya untuk ringkasan eksekutif saja. Jadi dimasukkan datanya cukup seperti ini aja. Ini termasuk nanti misalkan penelitiannya siapa gitu di bidang kesehatan gitu ya, menyampaikan bahwa menurut apa Akbar et al. 2025 menyampaikan apa. Nggak apa-apa di situ saja. Nanti daftar pustaka itu akan masuk ketika di tahap kedua. Kalau di tahap ke satu itu tidak diwajibkan atau bahkan juri juga menyampaikan tidak perlu dimasukkan. Ya, isinya sama seperti ini. Nah, yang poin mungkin yang idealnya Bapak Ibu kalau ditanya ke saya, eh, kami menyampaikan gini kemarin. Latar belakang itu kalau bisa ada data-data fakta ya minimal karena kan problem ya. Jadi tidak mungkin kita ngarang tapi ada problem. Solusi ini fitur-fiturnya bisa disampaikan tetapi kalau detailnya ada di deskripsi di sini. Ini baru kayak solusi itu fitur-fiturnya. Oh, kita punya program A, punya program B. Tuh. Kemudian target pelanggan. Nah, target pelanggan kalau di dalam bisnis itu kita lebih mengenal dengan istilah B2C, B2B, B2G gitu ya. Ini saya sampaikan adanya business to customer, artinya kita jualan kepada orang lain langsung. Atau mungkin menitipkan di apotek gitu, atau menitipkan di Indomaret, itu adanya B2B, business to business. Nah, dijelaskan B2C, B2B-nya. Dan yang sangat disukai Dewan Juri itu adalah tam samsomnya Bapak Ibu. Nah ini, potensi pasar misalkan tamnya berapa, samnya berapa, somnya berapa. Sehingga ada metrik gitu. Jadi target pelanggan itu kalau bisa ada ukuran pasarnya. Karena kalau misalkan ini bisa juga ditambah kalau misalkan nanti menggunakan STP, segmentasi itu kan wilayah ya. Misalkan jualan 1 tahun pertama di Jogja gitu. Targetnya adalah bisa dibuat dari demografi, terus psikologinya, apa macam-macam itu ada 4 aspek tadi boleh dimasukkan. Kalau nanti sudah membahas tam samsom itu sangat direkomendasikan ada ukuran pasar karena target pelanggan itu harus bisa mengukur pasarnya. Kenapa? Sebenarnya ini akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan proyeksi finansial aslinya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan nanti masih SMA biasanya tidak sampai ke sana, tetapi saya hanya menyampaikan bahwa sebenarnya korelasinya itu kalau dilihat Dewan Juri adalah jumlah potensi pasar yang bisa dipenuhi itu akan nyambung ke finansialnya kita. Seperti itu. Terus produk dan jasa ya, ini fitur-fitur perlu dimasukkan ya, apa saja diprogramkan. Keunggulan produk ini kalau saya silakan bisa dicek di BMC bagian value proposition. Jadi di highlight karena kan ringkasan eksekutif juga meng-highlight beberapa hal terkait dengan BMC-nya.
Kemudian peluang bisnis, kalau saya menyarankan peluang bisnis itu bisa melihat dari apa ya perkembangan bisnisnya. Mungkin penggunanya rencana mau berapa, kita mau memberikan dampak berapa, karena tetap ujung-ujungnya bisnis adalah bisnis yang memberikan peluang kepada segmentasi yang lebih besar. Jadi misalkan saya pertama jualan di Jogja, saya ekspektasi dapat 200 orang. Saya pengen nanti ekspansi lagi ke Jawa Tengah, mendapatkan 1.000 orang itu. Nah, itu salah satu strategi kita di dalam informasi ringkasan eksekutif. Tapi monggo saja mau dibuat poin-poin, saya tidak ada masalah, kami tidak ada masalah. Tetapi kalau di praktisi yang paling banyak digunakan sebagai berikut. Itu saja ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti banyak pendapat yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan ya. Itu saja. Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu bisa di Slido nanti atau mungkin di resen di akhir. Saya selesaikan dulu sesinya. Nah, lampiran Bapak Ibu, ini tips and trick saja dari kami. Sebenarnya lampiran nanti itu di bagian ini satu, ini dipisah ya nanti dipisah. Tetapi ada salah satu apa namanya tips yang mungkin bisa dipakai adalah ketika nanti kita submit ringkasan eksekutif itu bisa disertakan sampai ini produk sini. Nah, sampai lampiran satu saja. Nih sebelum SWOT ya sampai sini. Karena nanti kalau misalkan disubmit itu kan bagian dari ringkasan eksekutif. Misalkan juri itu tidak melihat PDF, minimal mereka melihat ringkasan eksekutif dan lampirannya. Kami rasa tidak ada masalah karena di situ juga apa kan tidak dihitung apa ya sebagai halaman ya, hanya gambar-gambar. Jadi itu akan membuat apa juri akan lebih gampang. Itu karena juga di dalam statement apapun di dalam sosialisasi tidak ada yang melarang itu. Jadi tidak ada masalah. Nah, lampiran satu itu aslinya akan diupload di Google Drive. Kalau kami nyampaikan seperti ini, saya dari atas mungkin ya. Contoh saja ini Purwarupa kan, ini kan contohnya Purwarupa produk sebisa mungkin itu visual ya dibuat visual banget itu. Gambar-gambar foto-foto karena tidak dipungkiri juri itu pasti suka dengan hal yang visual dan bukti atau fakta kalau ada bagaimana menilainya saya informasikan Bapak Ibu atau teman-teman jika saya itu akan mendapatkan ada 5 produk yang berkaitan dengan aplikasi digital untuk pendidikan misalnya ada 5 kami itu akan menyeleksi kami jajarkan semua ini kami jadikan satu folder lima-limanya set. Kemudian kami lihat dari 5 itu manakah yang secara visual itu bagus, secara konten itu niat, detail, lengkap, itu yang akan kami pilih. Itu. Karena tidak dipungkiri pasti seluruh Indonesia pasti ada ide yang sama. Minimal mirip lah itu. Gak mungkin sama persis tapi mirip lah itu. Sehingga yang dilihat adalah yang best of the best dari persaing kita sendiri. Nah itu kan all out-nya harus di situ. Karena kita nggak bisa mengatur para pesaing kita ya di luar sana seperti apa. Ini contoh ya, poster-posternya dimasukkan. Tadi saya lupa mencantumkan Instagram mungkin ya, Instagram kalau punya website, Tokopedia. Kalau Bapak Ibu ingin teman-teman ingin membuat ada prototipe website itu ada namanya Hostinger AI atau website.ai. Silakan bisa dipakai. Itu membuat website hanya dalam waktu 10 menit. Itu sudah jadi ya. Minimal ada yang di screenshot, ada bukti, oh kita sudah nyoba loh ada website walaupun mungkin belum live. Tidak ada masalah itu. Karena kemarin juga ketika apa namanya juri kan melihat progresnya seperti apa itu. Dan Instagram boleh sudah mulai dibuat mulai dari sekarang. Tidak ada salahnya rencana usaha sudah mulai, pengembangan sudah mulai. Terutama pengembangan, karena pengembangan itu akan sangat dilihat dari track recordnya, termasuk dari Instagramnya. Itu. Ini perwarupa, foto-foto. Nah, ini contoh aktivitas. Ini boleh dibuat visual design, boleh. Misalkan dibuat dengan gambar, foto-foto, boleh. Ini kan contoh saja. Kami hanya ingin memberikan pesan bahwa sebenarnya eh, apa ya lampiran satu ini tuh betul-betul 25% itu sehingga jangan tanggung-tanggung untuk memberikan informasi itu. Nah ini kan gambar-gambar aktivitas. Kalau produk ya produk pengujian walaupun ada 10 orang silakan. Testimoni boleh aja ke guru-guru ya. Mungkin kalau ada gurunya ada 20 setiap guru disuruh foto itu kan promosi ke kelas-kelas. Nah itu adik-adik bisa melakukan itu didorong untuk ke arah sana. Kalau misalkan ada boga mungkin uji organoleptik kalau misalkan aplikasi bisa uji dengan sistem usability skill questionnaire atau user experience questionnaire. Jadi ada hasil-hasil pengujian yang bisa kita provide, dilampirkan. Itu akan sangat memberikan apa ya? Juri itu akan langsung melihat ini dan ini kami desain juga Bapak Ibu teman-teman bisa dilihat ya ada apa header footernya ya. Nggak usah perlu sampai diwarna-warna sampai warna-warni pusing tuh jangan ya, tapi formal saja nggak ada masalah.
Nah, ini foto-foto ini contoh. Ini misalnya saja di kita ya, foto-foto. Kan ini kan ceritanya kan aplikasi ESHI untuk kita bisnis kan gitu. Terus program unggulan. Nah, jangan lupa ini kita mencantumkan mengirimkan link YouTube. Nah, bisa kita upload di Google Drive atau link dari YouTube-nya. Karena nanti akan dilihat videonya kita. Nah, minimal ini bisa diklik. Kalau tadi Kak Reza lupa, gambar ini bisa diklik add untuk link ya. Jadi informasinya ke sana. Nah, scan-nya di sini. Ini minimal di sini ada. Ini bisa diklik ya. bit.ly-nya ini bisa ngarah ke Google Drive. Itu. Jadi minimal eh, di platform portal juga dimasukkan. Di ringkasan eksekutif pun itu sudah masuk lampiran satu itu. Sehingga saya yakin juri akan antusias juga untuk melihat karya kita. Ini HKI misalnya juga bisa dicantumkan. Kalau misalkan ada, biasanya macam-macam ya. Kalau di fiksi itu biasanya ada yang apa dari gamenya mungkin apa interface-nya, tampilannya atau desainnya itu bisa macam-macam. Itu monggo. Ini biasanya seperti itu. Oh ya, kalau untuk prosesnya, kalau misalkan, kalau kami sebenarnya ada Bapak Ibu di divisi kami di tim SAI ada namanya divisi HKI. Kemarin juga ada teman-teman sudah punya HKI ya, sudah dapat dari kami juga itu biasanya relatif cepat ya, 2-3 hari sudah bisa terbit dan itu apa namanya legal ya, karena kami juga terdaftar di sana untuk apply. Jadi lebih ke support Bapak Ibu aja untuk mengajukan. Oke, ini masih lampiran satu, masih banyak ya. Kalau misalkan kita punya penjualan, baik pengembangan atau rencana usaha yang punya penjualan, ini contohnya saja. Bisa diberikan tanggal pembelian, nama pembeli, contoh pembeli 1 sampai 20, jumlah kelas dibeli, total pembayarannya apa, rekap. Bagus, lebih bagus lagi, saya pernah kemarin lihat dari alumni kita, itu memfoto kwitansi. Jadi kwitansi di scan itu jadi satu, teman-teman. Ditempelkan itu juga lebih bagus. Kalau saya kan nggak punya bukti kwitansi ya, jadi saya tampilkan rekap saja. Kemudian ini jumlah kelas dibeli per bulan. Nah ini kan Mei, Juni, Juli. Nih dibuat grafik ya. Dan eh, dikasih penjelasan sedikit aja, enggak apa-apa. Karena kan tidak ada, kalau bagian lampiran satu tidak ada kewajiban atau hal-hal lain yang terkait dengan jumlah kata. Itu lampiran satu, itu bisa diupload semua. Nanti di Google Drive itu, ekspektasi kami atau saran kami adalah satu, ada semua foto berkaitan dengan produk. Kedua, foto-foto testimoni. Ketiga, ada video. Keempat, itu ada ini. Nah, short report ini Bapak Ibu bisa potong, teman-teman bisa potong dari lampiran ini. Kemudian silakan diupload cuma satu file aja, isinya lampiran satu ini aja. Sehingga nanti minimal Dewan Juri juga bisa melihat rekap dari kita. Karena Google Drive-nya kan banyak. Kalau foto semua kan bingung ya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu strategi kita. Lampiran kedua, ini analisis SWOT. Jadi SWOT itu ada informasi Bapak Ibu di apa namanya pedoman itu maksimal 50 kata, gitu gitu ya per poin-poin. Sebenarnya kalau gambar itu tidak dihitung sebagai 50 kata. Jadi ini ada gambarnya aja. Ini contoh saja tapi W-nya hilang, mohon maaf. Ya, ini S, W, O, T. Modelnya banyak ya gambar-gambar ini ada S, ini ada W, ada O, ada T. Kemudian, nah ini dibuat aja. Ini saya hitung cuman 30 kata. Strength, poin-poin, weakness, poin-poin, opportunitiesnya poin-poin, threat-nya poin-poin. Atau mau dibuat kalimat atau paragraf juga boleh, maksimal 50 kata setiap poin. Setiap ini S, setiap B, setiap O, dan setiap T. Jadi terjemahannya seperti itu. Kalau gambar, tidak perlu khawatir untuk dihitung apakah 50 kata. Enggak, itu kan hanya hanya apa ya, visual ya. Yang dihitung adalah ininya. Dan nanti diupload sendiri. Kemudian lampiran berikutnya BMC. Ini contoh saja. Kami senang sekali kalau ada BMC yang bentuknya 3D atau mungkin 2D yang visual. Karena sekali lagi Bapak Ibu, bagi kami para juri biasanya yang di basis itu lebih suka melihat visual dan mungkin akan lebih gampang melihat BMC daripada membaca ringkasan eksekutif karena itu lebih mudah ya sehingga BMC ini menjadi ujung tombak juga. Nah ini BMC SHI contoh saja saya buatkan ini bentuknya 3D ini menggunakan Canva ada yang fitur 3D jadi tinggal edit saja. Kalau mau 2D juga tidak ada masalah. Yang terpenting ada visualisasinya, ada warnanya, jadi jangan sampai polos banget. Karena kalau polos, tadi ingat BMC nilainya cukup tinggi. Nah, eh, kami juga belum bisa ini ya, karena kalau kami kemarin terakhir itu BMC hanya gambar saja, tetapi kalau kemarin ingin ditambah, ya ini boleh ya, mau ditambah-tambah poin-poin, karena tidak ada informasi maksimal jumlah kata untuk bagian BMC. Jadi kalau misalkan mau ditambah penjelasan ya, menurut kami tidak ada masalah. Gambar saja pun tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, itu gambar-gambarnya. Dan yang mungkin paling utama, ini
kami urutkan berdasarkan yang diminta pedoman. Jadi pedoman itu membacanya dari value proposition, terus customer segmentation, relationship, channel, activities, dan seterusnya. Jadi murni mengikuti proses dari ini, Bapak Ibu. Oke. Ya, beberapa slide terakhir, hal terakhir adalah, nah ini, lampiran keempat, analisa kelayaan usaha. Ini nilainya adalah 20. Jadi, kalau kami lihat, mungkin tidak semua orang tuh jeli. Ya, atau mungkin sekolah lain tuh akan jeli. Ini potensi kita, Bapak Ibu semua dari Jogja, ayo kita bisa persiapkan. Tips and triknya sebenarnya simpel, Bapak Ibu. Strateginya gini, yang kami sarankan. Ya, kan dimaksimalkan tulisannya adalah 300 kata. Di sana itu ada 5 bagian. Jadi ada analisis pasar, ada keuangan, ada operasional, tapi saya belum masukkan di sini karena tadi operasional itu bisa beda-beda. Ya, satu ini pasar, kedua adalah keuangan, ketiga adalah keberlanjutan usaha, keempat manajemen risiko. Nah, kelima strategi operasional. Jadi pastikan saja setiap poin-poin itu kita bagi 5. Jadi kalau 300 kata dibagi 5, berarti masing-masing poin ada maksimal 60 kata untuk menjelaskan. Dan mohon ditambah gambar. Karena gambar tidak termasuk di dalam 300 kata. Itu strategi yang kemarin akan kami sampaikan. Makanya di hari ini kenapa kami ingin menyampaikan karena agar bisa mengoptimalkan di poin lampiran keempat atau bagian kelayakan usaha. Jadi itu salah satu tips and trik yang monggo disiapkan. Pertama adalah analisis pasar. Ini bisa teman-teman atau Bapak Ibu membuat STP. Satu ada STP, gambar-gambar sama isi, kemudian tamsamsomnya. Ini tamsamsom. Nah, nanti dijelaskan aja sampai ini jumlahnya berarti sekitar eh, kalau nggak salah 40 sampai 50 kata, nggak sampai 60. Jadi ini dimaksud 300 kata itu per poin-poin. Ini masih aman secara pedoman. Nah, Tam Samsom itu bisa dengan AI. Saya ajarkan sedikit. Ini barangkali paling tidak dari Bapak Ibu yang, aduh, ngitung Tam Samsom itu apa gitu ya. Perlu penjelasan. Kami sampaikan informasinya. Oh, ini saya lihat sedikit banyak pertanyaan ya. Oke, tidak ada masalah Bapak Ibu. Jadi ini saya sedikit jelaskan untuk penggunaan AI ya, ChatGPT. Nah, ini. Oke. Jadi di ChatGPT itu ini sedikit prompting saja tapi bisa lebih detail. Jadi dijelaskan jangan di copy paste ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu semua dan teman-teman. Ketika ChatGPT-nya itu free, jangan mengcopy paste ringkasan eksekutif ke ChatGPT. Karena itu bisa berbahaya terhadap AI plagiarism. Ini seringkali kita salah ya. Jadi saya sampaikan lebih baik ketik ulang, dijelaskan ulang. Jangan untuk shortcut ringkasan eksekutif masukkan ChatGPT, di copy paste lagi kemasukan ke laporan kita atau ringkasan eksekutif kita itu sudah akan terdetek sebagai AI plagiarism. Karena dia tergenerate oleh AI dan yang tidak berbayar, ChatGPT tidak berbayar itu akan masuk ke open source. Jadi otomatis miliknya AI atau milik ChatGPT. Itu aja mungkin tips utama ya. Dijelaskan ulang, ini contoh, ini konteksnya sama tadi. Saya memiliki startup pendidikan bernama apa, terus kemudian segmentasi saya itu di kota besar. Dijelaskan aja yang sedetail dari kita. Karena prompting AI itu sebenarnya ada 4 Bapak Ibu, teman-teman. Sampaikan tujuannya apa, kemudian formatnya apa, lebih detail konteksnya apa, dan ini rahasianya cuma satu. Ini kalau Bapak Ibu ingin menggunakan atau teman menggunakan AI, rahasianya satu. Ini. Sebelum menghitung tam samsum atau mungkin STP nanti, sebelum mengidentifikasi STP, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi mirip kita bertanya, jelasin ke orang lain, kemudian kita tanya apa yang belum jelas itu dari penjelasan kita. Nah, otomatis ChatGPT itu akan menanyakan banyak hal terkait itu. Ini pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih sebelum minta Samsung, dia akan bertanya banyak sekali. Kalau nanti susah dijawab, berarti mungkin adik-adik masih belum mengetahui bisnisnya dengan detail. Jadi silakan diisi wilayah B2C. Berarti apa? Hanya kota-kota di Pulau Jawa atau Indonesia? Ditanyain semua ini. Dua, tentu setiap setiap bisnis bisa beda-beda. Tapi Kak Reza hanya menyampaikan AI itu bisa dipakai, gitu ya. Dan itu di pedoman dilegalkan ya untuk menggunakan untuk mencari apa namanya pengukuran tertentu. Jadi bukan karya tulisannya di copy, tapi findingnya atau temuannya. Dijawab semua, ada banyak ya sampai 6. Jawabnya gampang aja, cuman ini nggak urut nggak apa-apa. Satu apa, dua apa, tiga apa, mirip kayak jawab soal.
4, 5, 6, 7 sampai berikutnya. Dan kemudian ketika dijawab seperti ini, dia akan menghitungkan tam samsomnya. Itu kerennya di situ. Nih, tam samsom, nih tamnya. Dia akan memberikan asumsi dasarnya apa. Oke. Kemudian estimasinya apa. Di sini silakan perhatikan angka-angka karena ukuran pasar itu pasti melihat angka. Kalau tidak make sense dikritisi aja itu. Misalkan ini dia bilang estimasi 10%. Ya ini kan bisnis itu kan proyeksi atau apa perkiraan ya Bapak Ibu teman-teman ya. Ini nilainya, tamnya sekian. Samnya ini. Jadi tam sam-sam itu seperti kue besar dibagi kecil bagi kecil. Nanti sebenarnya target pasar kita itu adalah yang somnya ini. Dan nanti akan dibantu hitungkan. Ini bisa dilihat logika dia berhitung. Ya, fokus di kota besar, kita ambil 25% dari total kota besar. Kalau nanti Bapak Ibu teman-teman tidak setuju 25%, kok kayaknya aneh ya? Atau mungkin dapat data statistik atau apapun 15% sudah cukup. Direvisi aja nggak apa-apa. Sehingga akan dapat nilai sebagai berikut. Nah, hitamnya 7 ini targetnya. Jadi tam itu ada dua, atau tam itu ada dua. Jumlah target orangnya dan pendapatan potensialnya. Seperti itu. Kalau nggak setuju, kita bisa bilang, asumsi untuk ini ya, misalkan tadi kan dia menyampaikan ada bagian samnya ya. Asumsi untuk sam, saya memilih, ini diskusi biasa aja, 10%. Nah, nanti di situ dia akan menghitungkan ulang, Bapak Ibu. Nah, ini direvisi sama dia gitu. Jadi sederhana sebenarnya ini valid atau enggak, insya Allah bisa valid karena kita sudah ini dia akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang tadi ini. Jadi bukan prompting ini yang dipakai sama dia, tetapi hasil jawaban kita yang ini. Sehingga harusnya lebih detail gitu ya, harusnya lebih detail. Kalau jawabnya ini nggak detail ya sama-samanya pasti nggak valid. Simpelnya seperti itu. Nah, ini dapat banget sampai dapat hasil seperti ini. Kalau sudah, tinggal Bapak Ibu atau adik tak sampaikan aja. Ini bisa apa namanya sampaikan buat tulisan atau deskripsi gitu ya, maksimal 60 kata. Itu. Kalau mungkin bingung nanti di paraphrase ya, jangan di copy paste langsung. Nah, sudah jadi itu 60 kata. Kalau perlu buatkan visualisasinya. Nah, ini udah bisa di AI itu ChatGPT dia sudah bisa creating image-nya ya. Nah, ini nanti dia akan gambar sendiri seperti itu sambil kita tunggu aja. Nah, jadi ini salah satu tips and trick, tapi biasa kalau gambar perlu waktu, Bapak Ibu, tapi nggak masalah ya. Saya lanjutkan sebelum nanti akan banyak Q&A karena udah hampir selesai. Nah, ini ini Samsung saya ini dapat dari angka tadi beberapa contoh saja. Dan jangan lupa kalau dengan AI jangan langsung copy paste, tapi dibahasakan dengan bahasa sendiri. Karena kan apa yang kita tuliskan harus dipertanggungjawabkan ya, teman-teman ya. Analisa keuangan minimal memiliki bisa mengidentifikasi, mohon maaf ini salah, harusnya CAPEX ya, capital expenditure. Jadi biaya operasional sama biaya investasi. Ini. Nah, lagi-lagi kalau misalkan nantinya apa sudah mengidentifikasi tapi bingung, tanya ChatGPT nggak apa-apa. Tapi harus tahu ininya biaya per bulannya. Ya, ini jangan ikut karena kalau ChatGPT saya yakin ini pasti agak ngarang. Jadi ini harus diperhatikan karena akan menghitung HPP dan seterusnya. Ini ada CAPEX, ada OPEX, dibuat data gambar seperti ini tabel. Karena tabel itu tidak dihitung menjadi 50 kata. Jadi strateginya begitu Bapak Ibu dan teman-teman. 50 nggak dihitung 50 kata. Nah, ini HPP juga ya. HPP-nya kalau misalkan bingung cara ngitung HPP, ini screenshot aja. Terus kemudian tolong sampaikan untuk hitung HPP, asumsinya berapa. Ini kan HPP itu kan butuh asumsi penjualan. Nah, ini silakan nanti bisa konsultasi mungkin ke Bapak Ibu guru yang di ekonomi ya. Mungkin di sini yang sudah guru ekonomi berarti tinggal saya rasa sudah sangat jago lah ya, sudah sangat expert. Tapi kalau misalkan adik-adik yang mungkin pembimbingnya bukan ekonomi, tidak apa-apa kolaborasi bertanya ke Bapak Ibu guru yang di bidang ekonomi itu. Nah, terus baru ini dihitung nih yang di sini yang dihitung 60 kata maksimal. Yang ini kan perhitungan aja, dibuat tabel atau gambar enggak ada masalah. Atau slide PPT di screenshot. Kemudian triple bottom line ini bisa dibuat lebih visual bisa ya. People ada cabang-cabangnya apa, planet cabang-cabangnya itu bagus sekali kalau di situ. Terus kemudian disampaikan, nah ini ya, misalkan kita pun walaupun kita platform digital ya ramah lingkungan kita bisa bilang juga ya. Ekosistemnya mungkin kita membahas ekonomi digital, kita membahas inovasi yang berkaitan dengan jangka panjang juga boleh. Terakhir ini manajemen risiko. Nah, ini kan biasanya mungkin baru ya Bapak Ibu ya. Ini kalau
kami itu di bidang kami di teknik industri namanya risk mapping. Nah, risk mapping itu bisa gambar-gambar seperti ini. Contoh saja. Nanti bisa dilihat, bisa risk mapping, bisa risk matrix. Sebenarnya ini itu tidak akan dinilai detail, tetapi minimal kita ada sehingga tidak salah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tinggal melihat saja nantinya seperti ini bacanya. Ini kan ada bisnis kita ya. Misalkan tadi resiko utama gangguan teknis platform, ketergantungan pada akses internet, keamanan data pengguna, komputer pasar yang baru, pendanaan terbatas. Mungkin kalau boga itu ada potensi nanti keracunan gitu ya. Atau mungkin ramuannya nggak pas. Itu bisa dimasukkan. Nah nanti bagaimana mengukurnya? Nah saya tampilkan ke sebentar sini. Bapak Ibu bisa membaca namanya risk matrix. Nah ini kan keluar ya Bapak Ibu saham-sahamnya. Tapi ini bentuknya ini. Kalau dibuat visualisasi gambar juga boleh nanti silakan diminta gambar yang lebih sesuai. Nah, ini saja langsung ke risk matrix. Nah, ini nanti biasanya bentuknya kayak gini Bapak Ibu. Pakai yang ini aja ya. Mungkin saya kirimkan saja. Ini biasa dipakai di berbagai referensi. Karena resiko apa manajemen resiko itu harus ada gambarnya. Sangat di sana ada gambar. Nah, ini saya izin ini nggih, kirim ke Zoom chat aja. Nanti monggo kalau mau dipakai. Ini kami agak perfeksionis karena biar detail itu ya. Nah, ini lagi proses kirim. Nah, itu cara membacanya misalkan gini. Misalnya resiko satu, tadi mohon maaf saya kembali ke sini sebagai contoh saja. Saya mungkin menggunakan ini, gangguan teknis platform. Jadi tinggal resikonya apa. Ini kalau ditanya berapa resiko bebas, 5 boleh, tapi jangan 3 mungkin terlalu sedikit ya. Mungkin 5 atau itu nggak mas, atau ini saya kasih 10. Jadi komponen simple, ada nomor, resiko utama, dampaknya apa, kemungkinan resikonya apa, mitigasi. Karena message-nya adalah di sini agar adik-adik itu bisa belajar gitu ya untuk bagaimana bisnis itu penuh resiko, itu penuh dengan resiko sehingga kita harus mitigasi kan seperti itu. Nah, caranya begini. Misalkan tadi gangguan platform ya, ini contoh aja. Ini ada dua poin Bapak Ibu dan teman-teman. Bacanya seperti ini. Ada sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Jadi sumbu sebentar saya coba pakai ini aja. Nah, ini sumbu likelihood, ini sumbu Y, konsekuensi sumbu X. Likelihood itu frekuensi kejadiannya, terjadinya. Ini semuanya self assessment. Kalau bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru nantinya. Kalau konsekuensi dampaknya, katakanlah ini ada eh, resiko misalkan boga keracunan makanan kita. Nah, likelihoodnya mungkin itu jarang ya. Karena kan orang keracunan kan kita ya masih mengkontrol lah ya. Ini jarang. Tuh. Terus kemudian konsekuensi kalau terjadi bahaya ini. Kelima. Nah, ini tinggal ditarik aja. Kita tarik seret ke bawah, ini ke sini. Nah, perpotongan inilah yang disebut dengan resikonya. Berarti resiko tadi yang ada di tabel ini, saya izin kembali lagi ke sini. Nah, resiko yang ada di tabel ini, level resiko ini, itu dilihat dari tabel risk matrix tadi itu Bapak Ibu. Jadi dampaknya tadi adalah skornya berapa, ini skornya berapa, ini muncul apa, itu. Jadi kembali lagi di sini. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau di sini tadi dapatnya rare, ininya katastrofik atau bahaya banget ya. Ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Jadi ini yang dipakai sehingga dia kategori moderate. Kalau mungkin terjadinya dia itu frekuensinya sering ya. Menurut kita frekuensinya sering. Misalkan adonan itu resikonya tidak standar gitu. Mungkin likely ya hampir lah nomornya 4 gitu. Terus kalau dia misalkan ini apa konsekuensinya dampaknya ke customer gimana? Minor atau moderate? Mungkin misalkan moderate ya, misalkan moderate. Berarti kita ke bawah lagi, ini garis ke sini, ini garis ke sini. Berarti kena yang ini. Nah, angka 12 ini Bapak Ibu itu dikali terdapatkan dari 4 dikali 3 sehingga ketemu 12. Ini saya hapus dulu takutnya tidak kelihatan gitu. Maaf ya teman-teman. Itu. Jadi bacanya seperti itu. Lagi misalkan ini ya. Likelihoodnya ini 4, ini moderate-nya 3. Ditulis nanti. Berarti yang tadi eh, kejadiannya adalah 4, dampaknya adalah 3. Nilai resikonya berarti 12. Karena 4 kali 3 adalah 12, sama dengan itu high atau tinggi. Warnanya adalah orange gitu. Nah, jadi saya tadi dapat dari sini aja, tinggal dimasukkan ke tabel ini. Itu. Sehingga mitigasinya terserah kita. Kalau tadi
ada keracunan makanan, berarti minimal ada quality control sebelum dia dipasarkan atau QC sebelum dia dipasarkan itu. Nah, terus kemudian dimasukkan lagi di sini 60 kata maksimal. Yang tabelnya tidak dihitung halaman. Sehingga kita bisa sangat powerful sekali gitu ya. Bagian kita akan sangat meyakinkan. Karena lampiran 4 itu akan ada matriks, ada gambar dan penjelasannya. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf kalau mungkin agak panjang, tetapi ini penting untuk menyemangati kita bersama. Dan monggo ketika nanti ada saran atau sharing, monggo ini kan dari perspektif kami, barangkali Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman juga bisa disampaikan. Nanti sebelum ke Slido, mungkin kami akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Nanti untuk Q&A kita mungkin maksimal sampai sesuai jadwal sampai jam 9. Jadi harapannya kita bisa selesaikan sampai jam 9 dan nanti untuk record akan kami share juga seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Ave. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Reza atas informasinya. Sangat daging ya, teman-teman. Hampir semua informasi yang disampaikan itu sangat penting buat persiapan teman-teman dalam submission besok saat fiksi. Karena waktunya juga sebentar lagi ya teman-teman. Besok, nggak cuma masih sebulan lagi, tapi bentar lagi sudah mau deadline. Nah, ini saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman siswa sekalian yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa langsung klik link yang sudah dikirimkan melalui chat. Ada klik link Slido, nanti dari Kak Reza bisa langsung akses pertanyaan yang sudah kalian tuliskan di link tersebut gitu. Mungkin tanpa berlama-lama silahkan Kak Reza. Apakah langsung akan dijawab pertanyaannya atau bagaimana? Mungkin kita info ke Resen dulu. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin menyampaikan langsung boleh. Nanti kalau memang ada, kita prioritaskan. Kalau tidak ada, kita langsung ke Slido. Ini Slido ada 24 pertanyaan. Ini isinya seperti curhat Iya, semua. banyak sekali loh ternyata. Silakan yang ingin bertanya langsung supaya lebih clear yang sudah pasti pertanyaannya akan dijawab bisa langsung raise hand teman-teman. Nanti saya akan langsung infokan buat bisa langsung disampaikan secara langsung. Tidak harus on cam, Ya, nanti yang penting on mikrofon aja. siap. Silakan, ada yang ingin bertanya? Itu aja yang bertanya ini Kak Afri untuk contoh kami share nanti tenang saja Bapak Ibu dan teman-teman akan kami share ke grup BA ya. Nanti saya edit sedikit karena ada typo-typo sedikit tadi biar nanti nggak salah. Oke, silakan mungkin kita tunggu 1-2 menit barangkali ada yang present sebelum nanti kita ke slide itu. Oke, saya tunggu ya. Hitung mundur aja mungkin ya Kak Reza, biar kita lebih sat-set. Boleh 5, siap. 4, 3, 2, 1. Oke, kita langsung ke slide dulu. Nanti kalau nggak ngejawab, pasrah ya berarti. Nanti anyway, kalau misalnya di tengah-tengah ada yang mau tanya, silahkan bisa resen langsung, biar bisa direspon. Kayak gitu, biar bisa segera. Silahkan, Kak. Lagi on proses sharing. Ya. Oke, kita langsung tanya jawab aja Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ini ada yang kira-kira Q&A-nya memang berpengaruh, boleh nanti diklik ini. Jadi caranya Bapak Ibu tinggal klik centang ini dia akan naik. Jadi kayak vote tertinggi gitu ya. Ya. Jadi ini kita lihat dulu sebentar. Nih. Pertama tadi ada yang bertanya terkait dengan yang uji lab tadi mungkin ya. Saya sampaikan tadi sudah saya klik approve soalnya. Nah, yang di uji lab itu jadi kalau uji lab memang belum muncul sampai 2 Agustus, itu silakan tadi pakai tadi ya minimal di sekolah itu ada lah minimal gitu. Karena tadi daripada tidak ada sama sekali, itu saya sangat menyarankan ada ya. Karena kalau tidak ada nanti kayak di nasional itu jadi apa ya? Jadi problem juga. Atau karena memang faktanya di nasional cukup banyak yang sudah punya uji lab ya. Ini saya jawab secara singkat-singkat ya teman-teman dan Bapak Ibu mohon izin agar tercover semua. Barangkali nanti ada pertanyaan lagi boleh. Jadi faktanya di sana, silakan nanti eh, jangan terus menyerah dengan kondisi keadaan. Kalau misalkan dari Bapak Ibu yang memang aplikasi atau digital, itu bisa menggunakan namanya sistem usability skill. Nah, ini mungkin saya share sedikit. Ini apa namanya aplikasi digital apapun bisa pakai ini. Namanya SUS kuesioner ya. Ini dia terdiri dari 10 pertanyaan. Ini monggo dicek saja ini kalau mau lihat usability. Dan juga bisa namanya user experience questionnaire. Jadi pengujiannya dari itu bentuknya. Nah, ini hasil-hasilnya. Nanti di lebih lanjutnya bisa di YouTube banyak penjelasan terkait dengan pengolahan ini, tapi paling enggak Bapak Ibu dan teman-teman tahu. Jadi pengujian kalau aplikasi itu bukan uji lab ya, tapi uji seperti penelitian ya, pemberian intervensi seperti itu.
Ya itu, terima kasih. Kemudian ini, ya berikutnya ya, ini saya tentang. Apabila lanjut ke tahap nasional, jadi fiksi itu online ya teman-teman Bapak Ibu ya. Opsinya offline ya, tapi fiksi ternyata ditentukan itu online. Tapi jangan terus sedih karena kami ada rencana nanti kalau di Dinasipora semua finalis akan kita kumpulkan bersama. Jadi kayak nonton bareng dan juga nanti ada sesi penjuriannya juga kita akan apa namanya? Kita diskusikan. Nanti ada booth lah ya yang kita akan gunakan untuk tempat pameran ataupun untuk kita presentasi seperti itu. Ini sudah solve. Kemudian bagian foto produk dan jasa ada kayaknya jangan pada lampiran. Tidak jadi satu file ya. Jadi tadi kembali lagi ini satu ringkasan eksekutif kalau menjadi satu file itu cukup dengan yang tadi lampiran satu saja. Saya kembali mungkin ke sini ya. Karena ini penting. Jadi cover ringkasan eksekutif sampai ke bawah sebelum SWOT. Jadi sini sampai di sini. Nih. Karena aslinya semua dokumen lampiran satu itu tidak ada dokumennya. Mereka diupload ke Google Drive. Tetapi tips and trik dari kita, biar juri kan mungkin akan capek ya buka Google Drive. Belum lagi kalau nanti Google Drive-nya kekunci misalnya atau hilang file, macam-macam lah ya. Itu minimal bisa ngelihat ini. Sehingga ini akan sangat menguntungkan ya teman-teman dan Bapak Ibu. Dan itu diupload aja dari satu ini sampai ke sini. Nah, sampai ke ini putih penjualan kalau ini. Yang ini jangan, ini nggak perlu. Ini uploadnya masing-masing dokumen. Ini setahu saya ya, kemarin melihat dari file. Tapi monggo nanti kalau kami dapat informasi lebih lanjut yang barangkali ada akses ke sekolah, platform itu kami sangat senang untuk bisa didapat mendapatkan informasi itu. Itu. Jadi bukan dijadikan satu ya, tapi ada yang di plot itu. Dan ingat yang tadi produk jasa itu masuk ke platform juga atau Google Drive karena dimasukkan ke portal adalah link Google Drive-nya. Oke, ini sudah. Ya, fiksi daring ya. Sejauh ini daring, karena surat terakhir yang kami terima, yang pernah kami share juga, informasi dari dinas juga, dari Dipora kemarin, yang opsi itu apa namanya, offline, tetapi fiksi online. Ya, jadi ini mohon maaf. Risk matrix tadi, oh oke, mungkin review sedikit mungkin ya, risk matrix ya. Risk matrix itu, jadi ini, jadi setiap risiko itu selalu akan diukur risk matrixnya. Tabelnya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi setiap resiko nanti ditulis ya. Misalkan contoh lain lagi, ya tadi kan sudah ada keracunan. Misalnya kalau kita tadi aplikasi ya, itu resikonya adalah eh, servernya down. Tuh. Server down itu mungkin kalau menurut kita ini kita anu ya self assessment sendiri. Server down itu kalau kita mungkin langganannya nggak banyak, kita mungkin unlikely lah. Berarti kita tulis frekuensi kejadiannya adalah dua. Dua itu unlikely. Kemudian kalau terjadi customernya itu dampaknya gimana? Mungkin agak berat ya, karena kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Sehingga ini 4, berarti mayor ini 4. Sehingga nilainya tinggal di cross saja. 2 dikali 4 di sini ketemulah 8. Berarti nilainya high dengan skor 8. Itu. Jadi resikonya 8. Mitigasinya apa? Berarti ada programmer yang jaga 1 kali 24 jam. Misalnya seperti itu. Nah, semoga menjelaskan ya, karena ini ilmu baru juga, jadi saya juga tidak menyangka ini masuk di fiksi ya. Jadi menarik sekali sudah belajar satu mata kuliah sebenarnya. Tapi semoga jadi bermanfaat. Sebenarnya saya hapus dulu. Ya, tadi sudah. Kayak ini prismatic sudah. Proposal boleh di Canva atau Word, boleh bebas, tidak ada masalah ya. Tapi terpenting yang kalau dari pengalaman saya itu Canva itu agak sulit ya untuk di tulisan-tulisannya. Kayak merapikannya susah. Jadi kayaknya Word, tapi nanti Canva itu sebagai visualisasi gambar atau mungkin header footer dan cover. Ya, itu mungkin saran Kak Reza ya. Oke, ini banyak yang ternyata ya. Luar biasa. Oh, ROI dan PBB minimal bisa dikatakan layak berapa? Wah, ini. Oke. Eh, kalau ROI itu sebenarnya tergantung dari investasi dan tergantung dari produk bisnisnya ya, teman-teman. Tetapi memang yang paling bagus ya di angka ini subjektif ya. Subjektif. Karena banyak sekali tergantung bisnis. Tapi kalau kalau Kak Reza prefer itu 120 sampai 170, 160 masih oke. Jangan sampai di angka 200-an persen atau lebih dari 200. Kenapa? Karena ibaratnya gini, ROI itu
Kalau Kak Reza punya 10 juta, saya invest ke bisnisnya teman-teman. Dalam 1 tahun itu akan kembali 120% ya. Berarti 100 juta, berarti saya profit 20%. Berarti kembali lagi sekitar 120 juta. Kan gitu ya, itu logikanya kan gitu. Kalau 200% itu nggak logis. Kalau saya invest 1 juta, saya balik 200 juta 1 tahun ya. Itu seneng banget ya investasi kan gitu. Nah ini nanti silakan aja. Kalau mau cek, simple. Pakai ChatGPT, tanyakan saya punya operasional sebagai berikut, saya punya investasi sebagai berikut, ROI-nya sebagai berikut, mohon maaf, hitunglah ROI-nya berapa. Itu bisa. Jadi nanti tinggal dicek make sense atau enggaknya. Kalau periode minimal tidak ada ya. Kalau menurut saya sih ya bisnis semakin cepat semakin baik. Tetapi kalau bisnis itu harga jualnya mahal, biasanya payback periodnya itu lama karena investasinya tinggi kan gitu ya. Tapi kalau bisnisnya itu kecil, nggak terlalu gede, biasanya payback periodnya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Tetapi kalau misalkan dapat 2 tahun pun ya menurut saya nggak ada masalah. Oke, terus kemudian rencana usaha apakah wajib melakukan penjualan di lampiran? Ini tidak wajib, tetapi kalau ada menjadi nilai plus. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau nanti mau lebih jualan, kalau misalnya nggak bisa jualan nggak apa-apa ya, jangan sedih ya. Tapi minimal ada survei lah ya, tanya-tanya ke guru, survei, ada kayak buat video gitu ya. Terus teman-teman ada apa namanya kayak bawa banner gitu ya, terus produknya di foto-foto bersama-sama. Jadi kayak testimoni lah gitu. Oke. Di lampirannya tadi, lampirannya sama kayak tadi ya. Kalau misalkan tidak ada penjualan nggak apa-apa, cuman dihapus ini aja. Jadi kan ini Kak Reza kan menyantumkan kalau ada penjualan. Kalau nggak ada ini dihapus saja. Sudah. Jadi ini nggak usah, tinggal ini aja ke atas. Jadi ini sudah kami lengkapi ya program-programnya. Kalau perlu ada website ya, mungkin tambahin website, screenshotnya Instagram itu boleh. Jadi biar lebih apa ya, biar lebih kuat ya. Tuh, tuh untuk aspek bisnisnya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, ini ternyata nambah terus ya. Ternyata lebih cepat ya berarti daripada yang menjawabnya. Tapi tidak apa-apa, kita berarti sampai jam 9. Nanti barangkali ada yang belum jelas apa-apa. HK itu wajib atau enggak? Jadi gini, kalau jadi makanya saya sarankan silakan ajak Bapak Ibu guru pembimbing. Dan ini nggak ada masalah ya, karena Bapak Ibu guru pembimbing juga perlu diapresiasi. Jadi HKI ya kalau kami itu selalu menyarankan ada KTP itu adalah Bapak Ibu guru pembimbing, duanya adalah para siswa. Nanti kalau memang mau silakan, kalau misalkan mau disupport tim kami ada nanti kami bisa share. Kalau misalkan ngurus sendiri juga boleh, tetapi memang HKI itu perlu ada legalitas hukum Bapak Ibu. Itu ya. Itu jadi tidak semua itu bisa cepat. Itu aja sih bedanya di sana. Kalau pengajuan sendiri bisa 1 2 minggu, kalau dengan legalitas tertentu bisa 2 3 hari. Seperti SHI itu bisa cepat. Dan kami juga sangat support ya biasanya untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang di mitra yang perlu support di HKI. Karena memang beberapa tahun ini kami support ke sana. Itu yang HKI. Kemudian apa ini tadi? Bentar ya. Ini yang HKI wajib ya. Nggak wajib sebenarnya, tapi kalau tadi saya sampaikan kan ya, kalau opsi ada itu akan jadi value proposition atau keunggulan. Kalau di fiksi itu akan jadi kayak sudah biasa itu. Kayak sebagai sesuatu yang wajib dilihat atau wajib ada. Konteksnya tapi tidak diwajibkan. Makanya kan di pedoman itu dituliskan kan HKI kan, karena memang disarankan ada. Itu kalau di pedoman, di simpelnya seperti itu kalau bacanya. Jadi panduan pada bagian performa tertera pilih salah satu. Panduan ya yang ini ya di pedoman ya. Sebenarnya ya betul, itu pilih salah satu boleh. Di ya biasanya kan produk atau jasa itu kan beda-beda. Jadi dimasukkan aja sehingga nanti disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing ya, konteks masing-masing. Betul ini nanti dibaca lagi di pedoman sudah sesuai. Ini anonim semua ya. Gak apa-apa lah. Seberapa pentingnya jumlah tanah hasil untuk penilaian bidang pengembangan? Tidak ada. Kalau saya bilang. Karena sudah terbukti beberapa kali, saya sudah riset beberapa kali tahun lalu, saya buktikan 2 tahun terakhir ketika mengantar kontingen Jogja, itu pertama naik turunnya bisnis tidak ada masalah dengan pemenang. Yang terpenting adalah kita bisa jelasin kenapa turun, kenapa naik. Satu, nominalnya jumlahnya apa transaksi mau puluhan, mau cuma 2 juta, mau 4 juta, tidak ngaruh juga. Yang terpenting itu murni dari usaha kita. Itu aja ya. Yang terpenting ya itu. Kalau
transaksinya banyak ya alhamdulillah kan gitu ya. Tapi lebih ke kalau penilaian tuh nggak ngaruh banget. Tapi ya jangan sedikit juga ya, baru cuma 3 orang gitu kan. Bulan satu satu, bulan dua dua, bulan tiga tiga kan juga nggak enak ya gitu. Ya sewajarnya lah sesuai dengan bisnis berjalan. Kata kunci mencari Tam Samsom di ChatGPT. Oke, bukan kata kunci ya, tapi apa namanya prompting. Udah Kak Reza, inilah saya share aja lah ya. Contoh aja ini saya share ke grup chat aja di sini. Ini bisa dimodifikasi ya, jangan terus sama ya, karena yang penting itu poin bawah itu, Kak Reza sudah sampaikan ya. Sebelum menghitung itu poinnya di situ. Nah ini. Bahkan kalau misalkan kita mau ngitung STP bisa loh, misalkan gini. eh, Tentukan STP strateginya. Itu bisa karena dia sudah punya Tam Samsung dia bisa ngukur. Nah, kan yang menarik ya, geografis, demografi kalau mau diganti sendiri juga boleh. Ini bisa detail bagus karena tadi lagi-lagi kita karena tadi nanya ya, karena nanya kita jelasin. Kalau ini nggak detail ya dia nggak bisa jelasin. Jadi STP bisa pakai ChatGPT tinggal dibuat kan. Nah ini kan targetingnya, tuh, persona target bahkan dia bisa lihat, positioning juga bisa lihat. Menarik kan? Jadi nggak susah ya. Sekarang kita sudah ada teknologi AI dan di opsi di fiksi itu diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan itu mengcopy paste tulisannya jadi paragraf. Kalau ini nggak ada masalah. Clear, analisis kelayakan tidak usah semua tidak apa ya. Terus semua itu analisis kelayakan itu yang ini diminta semua ya. Ini diminta semua teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Di pedoman diminta semua, bukan salah satu. Jadi jangan ini. Ini di pedoman dimention semua. Kalau misalkan teman-teman lihat itu, ini ya saya kembali lagi. Itu semuanya. Jadi jangan terus hanya salah satu, bukan itu semuanya. Tadi mana ya di pedoman ya? Ini, ini semuanya masuk. Jadi ini sama dengan ini nih, ringkasan eksekutif itu ada 6. Berarti ini harus masuk. Jadi bukan dipilih ya, tapi harus semua. Tapi memang masing-masing 60 kata, 60 kata biar maksimal 300 kata. Itu maksud saya tadi kayak gitu. Tapi harus semuanya masuk ya. Clear, mendaftar di sini ditulis sebagai kasus atau ini saya tidak tahu apa isinya di dalam tampilan di website portal. Silakan ditanya dengan operator ya. Kalau memang harus kelas 12 bisa ngisi kelas 12 tapi itu valid kok, tidak ada masalah. Sudah dijelaskan di sosialisasi selama masih menjadi siswa. Yang dilihat kan administrasi ya. Kalau nanti kan ada pernyataan itu kan, pernyataan siswa itu kan ada tadi di pedoman. Jadi yang dilihat itunya. Jadi nggak ada masalah. Boleh ya, nggak ada masalah. Kalau ngedit proposalnya itu, kalau saya prefer pakai Word dulu. Karena tadi Kak Reza juga pakai Word kok yang tadi ya. Saya pakai Word nih. Saya tempelkan Word-nya nih. Contoh ini semuanya di Word semua nih saya buat. Karena lebih gampang di Word untuk ngaturnya. Canva itu agak susah ya untuk fleksibilitas tulisan-tulisan tertentu. Tapi kalau untuk ringkasan eksekutifnya, gambar-gambarnya ya silakan ya. Bisa dengan Canva. Jadi kolaborasi Canva sama Word aja. Oke, ini sudah ya. Tadi kalau nanti pertanyaan sama saya akan langsung klik OK ya. Karena ada beberapa yang sama. Contoh analisis kelayakan usaha tadi sudah ya, sudah saya bahas. Nanti saya kasih contoh juga. Cara submitnya, ya tanya operator sekolah ya. Atau ini, buka aja di sosialisasi, ini nih, sosialisasi fiksi di YouTube. Kemudian silahkan apa ke ini, part 3 atau part 4 ya, itu ada membahas cara submit sama operator sekolah juga. Itu cek itu aja, kan lebih detail. Karena saya tidak bisa membuka, jadi mohon maaf sekali gitu ya. Mohon maaf sekali. Terus, jika mengangkat masalah seperti pengangguran lebih baik jangkauan di daerah Jogja. Oke, kalau saran saya Jogja dilihat dulu, kemudian nanti lihat skala Indonesia. Tetapi kembali lagi ke aspek bisnisnya. Nanti bisnisnya ini mau arah segmentasinya kemana? Kalau segmentasinya ke seluruh Indonesia ya terlalu luas biasanya. Karena yang bagus kan bisnis kan bertahap ya. Kalau bisa ya Jogja dulu atau mungkin Jawa Tengah dulu gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung se Indonesia. Karena secara bisnis itu nggak apa ya nggak visible ya atau nggak layak. Lebih ke arah sana kalau di dalam perspektif orang bisnis. HKI memperoleh kelolosan atau enggak? Kalau kriteria kelolosan itu pasti tadi ya yang Kak Reza sebutkan di semua 5
dokumen tadi, dokumen contoh tadi itu harus semua dipenuhi. Itu dulu aja. Kalau HKI sifatnya opsional. Kalau ada lebih baik, kalau nggak ada ya nggak masalah. Selama konteks gagasannya itu bagus. Karena sama aja idenya biasa, HKI-nya ada juga nggak menjamin kita bisa lolos. Ya, lebih ke sana. Seberapa penting produk jadi untuk rencana usaha? Karena kami baru proses. Kalau menurut saya penting ya, minimal prototipe lah. Karena tadi rencana usaha itu kalau bisa ada wujudnya. Ya, tadi kembali lagi, kalau saya punya di bidang fashion, saya baru desain, teman saya sudah prototipe, ya kan? Pasti juri akan melihat yang ada prototipenya untuk lolos. Jadi mengurangi pesaingnya di situ. Kalau bisa, walaupun 50% ya, misalkan nih, misalkan Kak saya baru punya aplikasi ya, aplikasi desainnya aja, interface-nya aja, belum ke aplikasi benerannya, belum di App Store. Ya udah, aplikasinya teman-teman masukkan di handphone, sorry, gambarnya masukkan di handphone, terus seolah-olah sudah ada di handphone, terus difoto, dipromosikan. Itu aja, nggak apa-apa. Untuk itu kan bukan membohongi, bukan ya. Itu konteksnya adalah beta testing atau R&D testing. Jadi kita itu kayak promosi program atau promosi produk untuk mendapatkan feedback. Itu sudah masuk. Lanjut ya. Iya, tidak jadikan PDF. Makanya mungkin lebih jelasnya apa ya? Saya juga takut salah ya, karena kami mendapatkan informasi screenshotnya kayak gitu. Karena kami nggak punya akses ke sekolah. Silakan Bapak Ibu mohon dibantu untuk cek ya. Nanti mungkin kalau sudah bisa sharing juga di grup, jadi kita bisa saling kolaborasi gitu. Karena dinas pun juga kemarin saya tanya ke dinas juga nggak ada akses sehingga kami nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi yang kami tahu seperti itu per komponen ya. Cukup mengenai beberapa produk dan bagaimana cara kita bisa. Ini sudah ya, sudah saya jawab intinya kayak contoh tadi kayak yang kalian saya sampaikan ya. Ini sudah, kembali bilang ya. Oke, ini sudah. Jumlah lampiran total jumlah halaman. Jumlah halaman tidak ada. Yang ada itu dikunci kepada jumlah kata. Ini kembali lagi ya. Jadi ringkasan eksekutif yang dikunci 700 kata. Mau halamannya satu, mau dua halaman nggak ada masalah. Ya. Kemudian ini nggak ada jumlah maksimal. Makanya tadi Kak Reza banyak ya, nggak apa-apa. BMC nggak ada halaman juga, konten maksimal nggak ada. Nah, SWOT itu 50-50. Ini maksudnya tadi yang poin-poin yang Kak Reza sampaikan. Ini kelayakan usaha 60 kata, 60 kata. Halamannya bebas, bisa bebas. Gambarnya kan ada tulis. Gambar sama tabel tidak masuk terhadap jumlah kata. Itu aja. Itu sudah clear. Aduh. Kalau produk ini ya uji lab mungkin di sekolah mungkin ya minimal ini sudah semua ya nggak apa-apa ya, semoga bisa membantu lah. Eh, Silakan bisa ini uji lab di sekolah mungkin ya pakai uji lab biologi mungkin ya biar cek protein atau cek karbohidrat apapun lah yang bisa dilakukan dulu. Kalau uji yang mahal itu sulit ya, ada beberapa mungkin pengujian ya butuh sampel ya ini karena memang bagaimana ya kalau saya lihat memang boga itu kalau nggak ada pengujian itu akan berpengaruh sih, jadi minimal ada surat dari laboran lab menyampaikan itu. Tuh. Batasan jumlah ini sudah saya jawab. Em, apa ini? Tam dimasukkan ke reka ini apa ya? Ringkasan eksekutif kan maksudnya. Ini boleh pakai STP, boleh pakai Tam Samsom ya. Kalau STP itu pemetaannya, Tam Samsom itu ukuran pasar. Dikombinasikan juga lebih bagus. Tadi kalau bingung, tadi sudah saya sampaikan, kalian itu sudah menyampaikan bisa pakai ChatGPT ya dengan prompting contoh tadi. Untuk yang masuk Google Drive boleh diulang. Oh, Google Drive tuh di sini. Jadi Google Drive itu nanti sebenarnya teman-teman, lampiran satu perwarupa itu tidak ada dokumennya. Ya, yang ada teman-teman diminta mengupload link. Jadi di portal itu adalah link dokumentasi atau perwarupa. Di situ ada produknya, ada YouTube dan seterusnya. Tapi kadang saya sampaikan ini bisa dimasukkan. Jadi biar ini kita rekapnya itu juga rapi dan kelihatannya. Nah, aslinya di sini nanti link ini bisa ke link aslinya. Tapi yang di portal itu bukan diupload PDF. Yang diupload adalah yang linknya. Tetapi tadi Kak Reza sampaikan ringkasan eksekutif itu ditambah dengan yang di bagian sini. Jadi biar ringkasan eksekutifnya ada tambahan. Nah, kalau ringkasan eksekutif aja itu juri itu nggak bisa ngelihat wujudnya itu apa. Harus buka link masing-masing kan lama. Sudah. Video di post YouTube boleh Google Drive ya.
sesuai dengan sosialisasi. Kalau Google Drive itu boleh. Jadi kalau mau aman dua-duanya. Yang dimasukkan ringkasan eksekutif yang video YouTube karena lebih gampang diakses kan. Google Drive itu kadang besar. Kalau Google Drive filenya besar, dia nanti nggak bisa load atau nggak bisa buka. Tuh. Ya, ya aman. Saya kirim nanti ya buat teman-teman di Jogja dari Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir. Tapi memang itu hak ciptanya Ezai ya. Karena memang kita yang buat. Tetapi itu untuk memberikan contoh. Karena memang kita nggak punya contoh dengan karya yang lainnya. Karena tahun ini agak baru. Ya, sketsa bidang. Boga itu nggak harus sketsa mungkin ya. Nggak harus sketsa. Mungkin packagingnya. Sketsa packaging boleh lah ya. Packaging, foto produknya dibikin profesional. Dan teman-teman boleh loh pakai AI. Mungkin yang belum tahu ya. Sebentar. Saya tanyakan ini ya. Saya kasih contoh aja, simpel nih. Kalau kalian, kak kami nggak punya foto profesional gitu ya. Gimana caranya biar kita profesional? Ada nggak ya? Mohon maaf ya, saya ini sudah lama soalnya. Ah, ini nih. Nih ya. Ini contoh aja biar motivasi bersama. Nih, misalkan nih kita punya contoh parfum. Parfum kita produknya sudah ada prototipe tapi nggak jago, nggak keren. Ya udah, kita sampaikan aja. Kita bisa bikin ini parfum ini. Itu bisa teman-teman apa create ya. Jadi bentuk ini ya, misalkan foto parfum ini saya copy paste, kan bisa buat di sini. Nih, buatkan gambar parfum lebih lebih profesional ya, profesional dan estetik gitu. Nah, nanti dia akan buat gambar sendiri. Sambil kita tunggu lah jadinya apa. Jadi kalau nggak ada foto, nggak apa-apa sekarang. Bahkan boga-boga itu kan bisa foto simple, masukin AI bisa. Kalau mau pakai yang keren, ini kalau saya sampaikan ini biar mungkin biar ini ya profesional. Karena kemarin ada banyak yang ini ya bingung fotonya nggak profesional. Bisa masukin di ReviArt. Ini saya pernah buat apa namanya AI ya. Oh, ada nggak ya? Oh, udah agak lama ya. Saya sempat buat gambar-gambar itu dengan AI semua. Tuh, mungkin dari sini. Kita tunggu aja lah nanti bentuknya gimana ya. Semoga lebih bagus. Oke, lanjut ya. Oh ini kurang 10 menit lagi. Jadi nanti mungkin kalau belum kejawab mohon maaf sekali karena kita keterbatasan waktu. Semoga nanti ini. Boga ya sketsa tadi sudah. Ini sudah saya bahas uji lab ya. Ya harus dikejar ya karena memang maksimal 2 Agustus tapi bisa pakai laporan lab. Desainnya kepotong. Oh enggak di ini dulu ya di apa dari PDF dulu dikonvert ke PNG gambarnya masukin gitu. Jadi Word-nya itu file utama yang lain kayak gambar-gambar dimasukin aja. Gitu bukan terus Canva jadi Word bukan teman-teman tapi dari Word dari awal. Canva-nya cuma buat desain karena kalau enggak susah banget pengalaman saya kayak gitu. Oh belum jadi. Memang agak lama ya. Itu. Pada pedoman tulis lampiran bahwa pilih salah satu saja jika memilih sketsa apakah tidak perlu dengan video. Ya sebenarnya memang pilih salah satu tapi ketika kita memang ingin mempromosikan silakan. Kalau di sosialisasi itu soalnya saya tidak menemukan kata atau ya itu yang menjadi masalah itu. Makanya lebih baik kok kita siapkan semua dulu Bapak Ibu dan teman-teman. Sosialisasi ada semuanya itu muncul ya. Khawatirnya jadi problem. Ya itu kemudian 4 paket punya yang berbeda. Waduh, ini berarti buat 4 kali HPP ya. Iya, eh, iya betul sih. Kalau rincian anggaran memang kalau 4 produk varian, kalau mirip-mirip jadikan satu. Kalau ada perbedaan signifikan harus buat 4 kali. Ya, karena HPP produk pasti beda-beda antara satu fitur dengan yang lain. Itu jawaban saya ya, secara singkat. Kalau misalkan di bawah rekan dikasih gambar beberapa kan, terus ada keterangan gambar itu apa? Oh, enggak. Kalau di ini teman-teman ya, kalau di kesan eksekutif keterangan gambar itu enggak apa-apa. Ya biar melengkapi saja sih sebenarnya. Ini kan mana tadi ya? Enggak apa-apa. Gambar itu perlu keterangan biar enggak cuman gambar aja. Kalau kan enggak tahu ya nanti jurinya juga bingung. Itu aja sih buat tambahan. Videonya mix ya. Tapi intinya dia menjelaskan produk sebenarnya. Tapi tetap interaktif. Karena kan intinya juri pengen tahu mereka menilai itu produk kita tuh apa sih ya. Itu utamanya di sana.
Tidak ya, AI tidak sebenarnya nggak pakai AI nggak apa-apa. AI itu hanya tadi Kak Reza menyampaikan siapa tahu teman-teman kesulitan bisa pakai AI. Itu aja sih, tapi nggak mempengaruhi. Video, video kalau pitching itu biasanya terdiri dari latar belakang masalah, ya, kemudian kita targetnya siapa, dan juga kemudian fokus terhadap produk dan jasanya. Atau hasil-hasil produk, atau mungkin kalau pengembangan usaha bilang transaksinya sudah berapa. Itu aja sih. Empat itu sudah cukup. Karena pastikan 60% adalah membahas produk jasanya. Ya. Rencana usaha ya bisa daftar HKI. Karena memang saya lihat di nasional pun hampir semua itu gak cuman pengembangan itu sudah punya HKI. Itu. Itu saya hanya berbicara fakta. Maksud strategi operasional di Lasek Kelayakan Usaha seperti apa ya Kak? Kalau boleh diberikan contoh. Ya ini sebenarnya agak ambigu ya karena banyak sekali ya Bapak Ibu teman-teman. Nanti mungkin kita kasih contoh di gambar saja next ya. Tadi saya akan pikirkan yang paling pas, tapi sebenarnya BMC itu sudah strategi operasional. Atau mungkin creativity juga termasuk strategi operasional. Tahapan bisnis juga termasuk itu. Nanti coba kita cari yang mungkin framework yang cocok buat pelajar. Tapi terima kasih sudah ditanyakan. Ya, betul. Rencana usaha perlu testimoni dan pembuktian. Itu bonus. Kalau kalau ndak ada ya nanti kita punya produk A, yang lain punya mirip dengan kita, mereka punya pembuktian, kita akan kalah. Karena akan disaing dengan sub bidang yang sama. Sesimpel itu. Nah, ini udah tinggal 10 ya. Nah, ini kan, nah ini contoh ya tadi. Bagus ya, lumayan ya. Jadi ini kalau kita ngelihat itu, apa namanya, lebih profesional kan. Ini bisa kasih merek sendiri. Kalau ada foto, kasih merek aja. Itu. Nih, jadi kalau nggak punya foto, desain sketsanya dimasukin di sini. Tuh. Itu bisa ya. Itu salah satu tips and trik untuk kita. Kalau misalkan makanan juga boleh loh. Makanan buka gitu dikasih prompting kalian pengen ada apa piringnya, garpu apalah itu bisa. Kayak bener-bener difoto langsung. Gitu. Jadi lebih profesional ya kan. Oke, diubah menjadi bahasa Indonesia. Jika data yang diberikan AI diubah menjadi bahasa manusia di bawah lain. Oke, gini, ini saya kasih, ini pernah ditanyakan karena saya pernah mengisi pelatihan AI. Itu nggak make sense. Jadi kalau teman-teman ada di TikTok, di Instagram itu jangan ketipu ya. Humanize AI itu tidak dibenarkan. Sekarang logikanya gini, kita meminta AI membuat deskripsi. Kemudian kita meminta AI lagi untuk membuat bahasa manusia. Kan nggak masuk akal ya kan? Gak masuk akal. Jadi mending teman-teman generate dari ChatGPT, kalian ambil, kalian baca, teman-teman baca, tulis lagi. Udah, itu aja. Jadi jangan terus diminta humanize AI, itu malas banget lah ya. Janganlah, itu kita malas banget artinya untuk menuliskan sesuatu. Nggak boleh ya, apalagi ini kan eksekutif. No ya, itu big no buat saya. Kalau terjadi itu bisa fatal. Karena eh, informasi terakhir lah ya dari saya dadakan di Puspesnas di tim SAI itu menyampaikan bahwa akan ada pengecekan Turnitin. Turnitin sekarang bisa ngecek plagiarisme AI. Jadi jangan salah ya, bisa ngecek dengan tulisan bisa jadi dengan AI. Jadi jangan sampai terjadi walaupun sudah humanize ya, itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Pengembangan itu beda nggak? Sama aja sih. Kalau pengembangannya tambah-tambahin apa hasil report kami sudah jualan berapa orang testimoninya itu boleh ditambah kalau rencana usaha mungkin testimoninya juga bisa ya mungkin kalau pengembangan fokusnya ke benar-benar produk yang sudah dipakai dijual kemana kalau udah di apotek ya apoteknya disorot gitu gitulah ya maksimal 2 menit ya ini ada di pedoman ya untuk durasinya kalau web itu tidak ada penjualannya jadi perlu dipertimbangkan uji lab juga bagaimana caranya Kak iya enggak apa-apa ya enggak masalah kok misalkan webnya belum ada penjualan nggak masalah kan itu minimal sudah rencana usaha itu minimal udah punya web untuk informasi. Ini bisa buat tuh. Nih, buat konten apa buat website dengan AI. Ini ada yang free. Ada Replit nih Hostinger ini kan bisa buka aja teman-teman. Nah, ini bisa login dulu ya, login. Kalau ini kan bayar, mulai gratis ini bisa. Nah, nanti bikin login, bikin ini minimal bisa di screenshot lah untuk bukti di mana ringkasan eksekutif kan bisa dipakai ya untuk contoh. Oke, udah mau selesai nih ya. Alhamdulillah ya. Cara menyantumkan uji lab, apakah harus dibuat kayak informasi nilai gizi? Di lab kemasan ya? Iya ya ini
Kalau saran saya masukannya kalau misalkan produk obat ya buka cek langsung seperti produk obat. Kalau produknya makanan ya cek misalkan air minum kan air minum itu kan ada ya kandungan kemas apa kandungannya apa aja ya udah ditiru aja itu persis dengan yang sudah ada. Tuh. Next. Tahun ini kelas 12 bisa ya, bisa. Kalau tidak percaya bisa dicek Bapak Ibu teman-teman di sosialisasi fiksi. Di bagian awal Ketua Dewan Juri menyatakan bahwa selama masih menjadi siswa itu diperbolehkan mengikuti fiksi. Kalau alumni tidak boleh. Sudah jelas di sana menurut saya. SWOT jika udah ada tulisan di tabel wajib tulis ulang. Ya, betul. Yang jadi gini, sebenarnya motivasinya itu SWOT digambar itu adalah untuk visualisasi. Karena juri bisnis akan sangat senang dengan visualisasi gambar atau desain. Itu aja sih sebenarnya teman-teman. Karena kalau hanya gambar-gambar apa nggak ada gambar, misalkan bayangkan aja ya, ini garing banget ini, nih ya. Bayangkan aja kalau bagian ini ya, tam samsom ini saya jelasin kayak gini nih. Ini spot saya hapus ya, cuman kayak gini. Ini BMC saya hapus, cuman kayak gini. Atau inilah ya, saya hapus ininya. Oke, ini saya hapus. Ini cuman kayak gini, ini nggak ada menarik sama sekali. Jadi sebenarnya itu adalah strategi tips saja. Salah satu tips dari kami teman-teman mentor agar bisa optimal. Oke, jumlahnya 50 kata tadi ya, betul. Submit to executive summary. Iya, betul. Bukan drive ya, bukan drive. Bukan drive ya. Ya perlu diulang lagi nih, biar nggak salah. Oke ya, diperhatikan ya. Nih, ringkasan eksekutif. Diupload PDF. Disertakan dengan tambahan lampiran yang isinya produk atau jasa yang ini. Ya, nanti ada tulisan upload produk atau jasa itu adalah link Google Form. Sorry, link Google Drive gitu. Jadi ini itu hanya kita biar gak ringkasan eksekutif karena kan nanti ada juga juri adalah ini. Yang akan dibuat juri adalah nomor satu. Sehingga biar gak ringkasan eksekutif aja ada bagian PDF-nya. Yang di sini itu Google Drive. Itu nanti Google Drive-nya bisa masuk. Ini sementara ini saya lihatnya adalah PDF. Upload PDF, yang SWOT juga upload PDF dipisah, kelayakan usaha juga upload PDF dipisah. Jadi ada 4 file, 1 link. Itu ya. Oke, next. Terima kasih nih biar memperjelas semua. Jika dimasukkan ke rencana usaha. Untuk bidang kesehatan itu produknya berbasis makanan yang memiliki nilai untuk kesehatan. Oh, enggak apa-apa. Rencana usaha sama pengembangan itu tergantung tadi. Kalau misalkan belum jualan ya pasti ke rencana usaha. Ya, nggak ada masalah. Kalau memang sudah jualan, 3 bulan pengembangan usaha. Oke, ini sudah jam 9 tapi saya selesaikan aja. Tahap 1, tahap 2. Mohon maaf, saya belum cek ya. Oke, kita cek aja. Biar jadi pembelajaran bersama. Bisa dicek di bagian sini ya. Apa namanya? Tanggal. Tahap 2 itu pengumumannya adalah 1 September. Berarti ya sekitar ini kan dua. Berarti 1 bulan ya. 1 bulan. Jadi cepat sekali. 1 bulan itu teman-teman sudah akan diminta. Oh nih, berarti unggahnya ini. Pengumumannya aja ya. Berarti kalau kita hitung ini kan batas akhir penerimaan Purwarupa. Penilaian tahap 2-nya adalah Oktober. Berarti punya waktu 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan. Oke. Terus tadi mana nih? Ini. Playback Zoom ini bisa dari kapan pembinaan? Saya kira. Oke. Aman-aman. Nanti langsung saya share di YouTube ya. Ya, nanti aman. Langsung kita share di YouTube. Oke. Nanti bisa sub internal nanti bisa dicek di sana. Kak, kalau produk kita makanan untuk mencegah penyakit, apakah sudah cocok di mana? Ya, bisa, tidak apa-apa ya. Kesehatan itu bisa makanan, bisa obat, bisa apapun. Yang terpenting fokus ke kesehatannya, itu aja sih. Kalau boga kan bisa makanan, cita rasanya yang dilihat kan itu ya. Kalau kalau makanannya kesehatan berarti ya fokus ke dampak kesehatannya. Berarti harus ada validasi. Minimal kalau validasi ya mungkin ke dokter ahli gizi itu mungkin bisa ditambahkan. Oke, sebentar. Ini saya cek ya, Jojo ya, 2 halaman 29. Ini kayaknya karya ilmiah yang dimaksud deh. Nah, karena kalau karya ilmiah beda ya. Mana?
Ini ya. Oh, bukan, bukan. Ini format karya ilmiah itu untuk tahap kedua. Ini jangan baca ini ya. Jadi ini adalah format karya ilmiah. Kalau misalkan ingin lebih jelas, disosialisasi menyampaikan gini. Tahap satu di ringkasan eksekutif, format karya ilmiah digunakan untuk yang tahap kedua. Jadi ini kalau nanti teman-teman lolos dari tahap satu, yang tadi saya sampaikan jelas banyak itu tadi, baru membuat yang format karya ilmiah dengan halaman yang sesuai ini. Itu aja ya. Jadi dia tidak melekat pada halaman, tapi melekat kepada jumlah kata. Mana tulisannya? Oh ini ya. Ya ini masuk ke karya ilmiah ya. Beda beda konteks. Tahapannya udah beda. Oke, terima kasih sudah dipastikan biar nanti kita jawab. Terakhir, alhamdulillah terakhir ini ya. Kalau produk kita berupa makanan, tapi tujuan utamanya edukasi masyarakat dan manfaat kandungannya dibagi masyarakat. Bisa ya, bisa. Nanti yang berarti yang di situ aspek wirausaha sosialnya adalah ngajarin cara membuat produk. Saya kasih contoh aja. Aduh, saya lupa namanya. Usaha tempe itu apa ya? Oh, Gosoya. Ini salah satu bimbingan saya yang di mahasiswa. Nanti mungkin bisa dilihat di ini nih. Ini saya sampaikan aja karena ini berbasis pemberdayaan. Nah, ini mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu dan teman-teman lain ya. Ini saya mungkin kirimkan aja linknya. Ini salah satu bimbingan kami juga, tapi mahasiswa. Jadi Gosoya ini itu membuat inovasi tempe premium. Ya ini. Tapi mereka itu eh, apa namanya? Nih. Nah ini dia punya produk, tapi ditampilkan itu adalah proses aktivitinya, aktivitasnya dia terus dengan ibu-ibu. Saya lihat ini ya. Nah ini kisahnya dengan ibu-ibu di foto. Nah, jadi sosialnya dapat banget. Nih foto-foto ini yang saya maksud Pertamina Foundation, volunteer Gosoya. Terus ada foto dengan apa namanya? Ini di pabrik di industrinya dia dengan ibu-ibunya. Ini kayak gini. Jadi ini wirausaha sosial itu adalah ininya. Yang dilihat itu adalah activity programnya. Kalau boga adalah proses makanannya. Nah, ini semoga bisa menjelaskan. Kayaknya sudah semua. Oke, siap. Sepertinya sudah. Alhamdulillah semua sudah terjawab. KAF dan waktunya lebih sedikit 5 menit. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman. Semoga hari ini bisa bermanfaat ya. Saya kembalikan ke KAF untuk di kita closing. Nanti kita akan share untuk semua dokumennya untuk kita siapkan. Kembali lagi reminder tanggal 2 Agustus adalah terakhir untuk kita submit. Ya, saya kembalikan ke KAF. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Reza atas informasinya dan atas wawasannya. Semua pertanyaan sudah terjawab dari Slido. Dan tadi overall materinya juga sangat lengkap dan komprehensif. Untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Untuk materi hari ini terrecord atau terekam dan recordingnya akan dikirimkan di grup secepatnya. Nanti bisa segera disampaikan kepada rekan-rekan yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit dan sebetulnya maksimal pukul 9 malam, saya izin tutup untuk agenda pada malam hari ini terkait dengan fiksi. Sebagai note, di sini tadi saya benar-benar mencatat teman-teman jangan lupa untuk memastikan link Google Drive-nya teman-teman bisa diakses oleh orang lain karena takutnya teman-teman langsung share tanpa mengatur fitur sharing yang bisa di-open atau dibuka oleh orang lain. Dipastikan ya teman-teman, jangan sampai ternyata nggak bisa. Nah, nanti bisa dikirim ke rekan yang lain dengan akun Google yang berbeda, dicek apakah link tersebut bisa terbuka atau enggak, kayak gitu. Oke, baik mungkin untuk acara malam hari ini kita sudahi, kita tutup. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Reza yang sudah menyampaikan materi dengan sangat lengkap. Semoga bisa tersampaikan dan ditangkap oleh rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini dan semoga bermanfaat dan dapat mengikuti fiksi dengan lebih maksimal tentunya menjadi juara nantinya. Amin. Nah, untuk itu saya izin tutup. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu guru dan teman-teman siswa dari daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga semua persiapan penulisan skripsi lancar dan bisnis teman-teman juga bisa lancar untuk nanti sampai ke final fiksi 2025. Saya tutup, terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Silakan boleh meninggalkan.